Ini adalah hari pertama kelas di Noble Academy, dan sang profesor wanita merasa frustrasi dengan performa buruk para muridnya. Perhatiannya tiba-tiba tertuju pada protagonis kita yang sedang sibuk membantu temannya. Memanggil Isaac, ia mendesaknya untuk mendemonstrasikan kemampuannya dengan membidik target terjauh menggunakan petirnya. Protagonis kita membatin dalam dirinya bahwa di kehidupan sebelumnya, ia adalah sosok yang sangat kuat dalam hal petir. Namun kini, dalam kondisinya yang sekarang, ia tidak sekuat itu. Meski begitu, ia berhasil mengenai target, membuat sang profesor terperangah dan memberinya pujian. Akan tetapi, Isaac ingat bahwa profesor ini adalah bagian dari ordo ksatria yang didukung oleh keluarga bangsawan kuat yang secara diam-diam mengendalikan kekaisaran dan pada akhirnya menjebaknya yang berujung pada kematiannya, seluruh keluarganya, serta rekan-rekannya. Jadi, tentu saja kali ini, ia tidak akan sekadar menyelamatkan keluarga dan kekaisarannya saja. Semua bangsawan kuat itu dan sekutu mereka akan mati di tangannya. Kita mulai kisahnya dengan melompat ke masa lalu. Isaac dulunya bukanlah siapa-siapa, seorang rakyat jelata yang bangkit dan mencapai peringkat bangsawan tinggi, hingga akhirnya menjadi penasihat langsung sang raja. Namun, hari ini adalah hari kematiannya. Rupanya, protagonis kita telah ditangkap dan difitnah atas kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Pihak yang bertanggung jawab adalah para ksatria berbaju zirah putih. Isaac menyebut mereka Ordo Pembebasan, sekelompok bangsawan yang katanya berjuang demi kepentingan rakyat. Namun kenyataannya, kelompok ini didirikan oleh keluarga Dax. Keluarga ini adalah para tiran yang diam-diam telah mengendalikan kekaisaran dari balik layar. Dengan kata lain, pertunjukan keadilan yang megah ini hanyalah cara untuk membantai musuh-musuh mereka. Terlepas dari itu, protagonis kita menunjukkan senyum tipis setelah dituduh bekerja sama dengan iblis dan menyebabkan kehancuran di seluruh kekaisaran. Elizabeth menyadari kepercayaan dirinya dan bertanya apakah orang itu akan datang. Protagonis kita mengangguk, seraya menambahkan bahwa ia telah mengenal orang itu selama 20 tahun. Isaac mengungkapkan bahwa orang tersebut adalah Silas Monfront. Pria itu kebetulan adalah sahabat karib protagonis kita, dan keduanya berbagi kebencian yang sama terhadap keluarga Dax karena mereka bertanggung jawab menjadikan mereka yatim piatu. Akhirnya, keduanya berjuang bersama dan bangkit dari rakyat jelata menjadi bangsawan sembari melawan keluarga Dax. Bagaimanapun, Ksatria itu terus menuduh Isaac secara palsu atas bencana baru-baru ini di kerajaan. Isaac hanya mencemooh ketika ditanya kata-kata terakhirnya sebelum mengungkapkan bahwa mereka gagal menangkap temannya. Ksatria itu mencatat nama Silas Monfront dengan penuh ketertarikan saat ia melepas helmnya. Isaac merasakan dunianya runtuh. Ksatria itu ternyata adalah Silas Monfront. Teman protagonis kita itu tampak sangat menikmati reaksinya sebelum mengungkapkan bahwa ia mengkhianatinya karena keluarga Dax memberinya tawaran yang lebih baik. Dan begitu saja, protagonis kita dikhianati oleh seseorang yang ia anggap sebagai saudara. Lebih buruknya lagi, karena Silas, semua teman dan rekan protagonis kita akan mati. Didorong oleh amarah, Isaac memanggil avatarnya. Avatarnya segera mengacaukan formasi para ksatria. Protagonis kita bergerak secepat kilat. Jika ia harus berakhir di sini, ia akan memastikan untuk membawa sebanyak mungkin bajingan bersamanya. Sementara itu, temannya yang berkhianat menyaksikan Isaac menebas para ksatria seperti memotong mentega. Akhirnya, ia memutuskan untuk turun tangan dan menggunakan mantra yang kuat, ia menahan protagonis kita dengan sihir pelindung. Tak lama kemudian, Isaac dilempar ke guillotine untuk dieksekusi. Sebelum protagonis kita tewas, ia menuntut untuk mengetahui apa kesalahannya hingga dikhianati oleh sahabatnya. Sebagai tanggapan, Silas mengungkapkan bahwa Isaac tidak melakukan kesalahan apapun. Ia menambahkan bahwa Isaac hanyalah pion selama ini. Dengan kata lain, Silas selalu menjadi mata-mata yang bekerja untuk keluarga Dax. Dan begitu saja, protagonis kita kehilangan kepalanya. Bahkan saat kesadarannya memudar, Isaac menolak untuk menerima takdir ini. Penyesalan dan dahaganya akan balas dendam terbakar lebih dalam. Tiba-tiba, kekuatan misterius mulai berpijar. Dan begitu saja, protagonis kita membuka matanya. Hal pertama yang ia lihat adalah kehancuran. Orang-orang berlarian demi menyelamatkan nyawa mereka. Protagonis kita tertawa histeris, berpikir bahwa Tuhan pasti sedang mempermainkannya dengan kejam karena ia berakhir di neraka. Meskipun telah berbuat baik dan mencoba menghentikan tirani. Namun, ada sesuatu yang terasa familiar. Setelah diperhatikan lebih dekat, ia menyadari bahwa ia sebenarnya berada di desanya. Para ksatria mengenakan zirah dari Kauntrel dari timur. Sebuah suara membuyarkan lamunannya. Itu adalah teman masa kecilnya, Gabin, yang mendesaknya untuk lari. Protagonis kita sempat terkejut melihatnya, seorang teman yang belum pernah ia temui selama 20 tahun. Karena, ya, hari ini adalah hari di mana Gabin seharusnya tewas saat mencoba melindunginya. Sambil berteriak, Gabin mendesaknya untuk lari dan mengikutinya. Temannya terlalu fokus berlari hingga tidak menyadari ada mayat di tanah, sehingga ia tersandung dan jatuh. Pada saat itu, rasanya seolah Isaac sedang menyaksikan tayangan ulang dari masa lalu. Mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, ia bergegas tanpa berpikir panjang, menyambar perisai dari tanah. Ia tiba tepat pada waktunya untuk memblokir tebasan mematikan tersebut. Ksatria itu mengungkapkan keterkejutan, tetapi protagonis kita membalas dengan tendangan langsung yang melucuti senjata ksatria itu. Rupanya, tendangan itu seharusnya bisa menghabisinya. Namun Isaac menyadari dengan kaget bahwa serangannya terasa lemah. Bukan hanya kekuatannya, ia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun jejak kekuatannya. Melihat ini, ksatria itu mengakui bahwa protagonis kita cukup terampil untuk ukuran petani tak berharga. Sayang sekali ia akan mati. Sementara itu, Isaac membeku saat menyadari bahwa wajahnya tampak jauh lebih muda dan tidak ada bekas luka di pipinya. Suara Gabin segera menyadarkannya kembali. Syukurlah, protagonis kita kembali fokus tepat waktu dan menghentikan serangan ksatria itu dengan menggenggam tangannya. Dalam kondisinya saat ini, ksatria itu jauh lebih kuat, jadi protagonis kita harus mengandalkan pengalaman bertarungnya
lawannya. Namun, ksatria itu terus memanfaatkan perbedaan kekuatan. Melihat pedang yang semakin dekat, protagonis kita mulai menghitung langkah selanjutnya. Tiba-tiba, ia teringat titik lemah di dekat leher dan zirah yang memungkinkan pergerakan. Dengan pemikiran ini, protagonis kita membidik leher ksatria itu. Dalam rangkaian gerakan yang luas, ia melucuti ksatria tersebut, lalu segera menindaklanjutinya dengan memenggalnya dalam satu tebasan cepat. 20 tahun pengalaman bertempur akhirnya membuahkan hasil. Tentu saja, Gabin terkejut dengan bagaimana Ishak menghadapi ksatria tersebut. Ia bertanya kapan ia belajar bergerak seperti itu. Ishak sama terkejutnya dan bertanya-tanya apakah temannya benar-benar masih hidup. Gabin meyakinkannya bahwa ia masih hidup kecuali ada yang berkata lain. Mendengar ini, Ishak mengonfirmasi kecurigaannya. Jika temannya masih hidup dan segalanya nyata, maka ia telah kembali ke 20 tahun sebelum eksekusinya. Ishak tidak tahu bagaimana itu mungkin. Ia jelas ingat kehilangan kepalanya. Namun, temannya meletakkan tangan di bahunya, membawanya kembali ke realitas sebelum ia bisa merenung lebih jauh. Gabin dengan cemas menjelaskan bahwa keluarga mereka berdua dalam bahaya karena para ksatria Kaun sedang membakar dan membunuh orang-orang. Mendengar ini membuat pemuda kita teringat apa yang sebenarnya terjadi. Ia menjelaskan bahwa hari ini adalah hari di mana Count Revel mencoba menumpas pemberontakan di desanya. Jika ingatannya benar, ini seharusnya menjadi hari Gabin dan juga hari di mana ia kehilangan orang tuanya. Jadi, mereka berdua segera menuju ke rumahnya. Ishak memutuskan untuk memecahkan misteri di balik kembalinya ia nanti karena yang terpenting baginya saat ini adalah melindungi keluarganya. Di kehidupan sebelumnya, ia adalah salah satu pejuang terkuat di ibu kota dan salah satu dari sedikit orang yang bisa menantang keluarga Dax. Namun saat ini, ia kembali menjadi remaja. Selain itu, ia belum membangkitkan kekuatannya dan belum mendaftar di akademi. Singkatnya, ia tidak lebih dari rakyat jelata biasa saat ini. Saat berlari, Ishak merasakan bahaya. Ia meraih tangan temannya dan menariknya menjauh tepat sebelum serangan mendarat. Berbalik untuk melihat pelakunya, mereka mendapati putra sang Kaun sendiri, Zald. Beberapa penduduk desa berlutut memohon agar ia mengampuni rumah mereka. Namun Zald hanya menyeringai merendahkan, menyebut semuanya sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka. Sebelum ada yang bisa bereaksi, ia melepaskan kekuatannya, membunuh para penduduk desa dan menghancurkan beberapa rumah. Ishak ingat sampah ini. Si bodoh itu hanya menikmati membantai keluarga. Meskipun Zald dan sang Count hanyalah bangsawan kecil, Ishak tidak bisa berbuat banyak tanpa kekuatannya. Beralih ke Gabin, Ishak menyarankan agar mereka berlari melintasi atap untuk menghindari ketahuan. Mengikuti sarannya, mereka akhirnya sampai di rumahnya di mana Ishak melihat 3 prajurit hendak masuk. Pemuda kita berencana untuk bertindak, tetapi Gabin menghentikannya, bersikeras agar mereka mencari bantuan. Ishak tidak merespons. Bahkan jika itu mungkin, saat bantuan tiba, keluarganya pasti sudah mati. Selain itu, ini hanyalah prajurit rendahan. Ada 3 dari mereka, tetapi mereka tidak sekuat ksatria yang ia hadapi sebelumnya. Ia mungkin tidak memiliki kekuatannya, tetapi ia yakin bisa menghadapi kroco-kroco ini dengan 20 tahun pengalaman tempurnya. Jadi itulah yang tepat ia lakukan. Ia melakukan aksi masuk dramatis melalui jendela. Di dalam, ia melihat 2 prajurit menahan keluarganya sementara 1 orang bersiap untuk menghadapinya. Ishak dengan cepat bergerak ke dapur, menyambar 2 pisau sebagai senjatanya. Ia melempar pisau pertama dengan presisi, dan boom, 1 prajurit terkena tepat di lehernya. 2 sisanya terguncang oleh keakuratan Ishak. Sementara itu, Ishak tidak memberi mereka waktu untuk pulih. Ia terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan 1 orang hanya dengan pisau dapur. Berkat pengalamannya selama bertahun-tahun, ia merasakan serangan datang dari belakang. Ishak mendapati dirinya dalam posisi sulit, tidak bisa bergerak maju atau mundur. Jadi ia menggunakan prajurit di depannya dan melakukan gerakan akrobatik yang luas, menyebabkan serangan prajurit kedua justru membunuh sekutunya sendiri. Saat prajurit terakhir berdiri di sana dengan tak percaya, Ishak tiba-tiba muncul di belakangnya, membuatnya bercucuran keringat dingin. Ishak mengungkapkan bahwa ia hanya pernah memimpikan momen ini, saat dimana ia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melakukan apa yang selalu ia harap bisa ia lakukan. Pada saat yang sama, ia merasa bersyukur akhirnya memiliki kesempatan itu. Setelah mengatakan itu, ia mengakhiri hidup prajurit tersebut dengan 1 tebasan. Adik perempuannya adalah orang pertama yang berlari ke arahnya, diikuti oleh orang tuanya. Pemuda kita merasakan kehangatan di hatinya saat ia berkomentar bahwa ia telah merindukan mereka selama bertahun-tahun. Ayahnya adalah orang pertama yang berbicara. Ia lega namun bingung, bertanya apa maksud perkataan putranya dan bertanya-tanya kapan ia belajar cara bertarung. Ishak berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. Namun pertama-tama, mereka harus pergi ke suatu tempat yang aman. Ia menyarankan pergi ke hutan, menjelaskan bahwa di kehidupan sebelumnya, para penduduk desa yang selamat adalah mereka yang berhasil sampai di sana dan kembali saat fajar. Mengetahui hal ini, ia mendesak agar Gabin mengikuti mereka. Rumah orang tua Gabin paling dekat dengan hutan. Jadi Ishak percaya mereka sudah aman. Untuk menenangkannya, Ishak ingat bahwa orang tua Gabin selamat dari bencana sementara Gabin tewas. Kali ini ia berjanji untuk mengembalikannya kepada mereka dalam keadaan hidup. Dengan itu, semua orang menuju ke hutan, mengikuti petunjuk Ishak. Pemuda kita merenung bahwa banyak penduduk desa akan mati hari ini karena sang Count. Karena takdir memberinya kesempatan kedua, ia bersumpah untuk memanfaatkannya dengan baik. Adegan bergeser ke hutan. Bisa ditebak, beberapa penduduk desa sudah ada di sana setelah menyalakan api. Sekarang setelah mereka akhirnya keluar dari bahaya, dan orang-orang sang Count belum menjangkau mereka, Ishak hendak menyarankan agar mereka beristirahat. Namun tiba-tiba, kepalanya terasa ringan, dan pandangannya kabur. Ia menyimpulkan bahwa tubuhnya terlalu lemah, dan ia telah memaksa
merasakan dirinya melewati batas kemampuannya. Sekali lagi, pikirannya melayang kembali ke hari eksekusinya. Gambaran pengkhianatan Silas tetap jelas di benaknya, bersama dengan hasratnya yang membara untuk balas dendam. Tiba-tiba, ia melihat wajah Gavin, dan pada saat yang sama, ia membuka matanya. Tanpa ragu, Ishak kini yakin bahwa ia telah kembali ke masa lalu dengan ingatan tentang masa depan. Ia masih tidak tahu mengapa ia kembali, tetapi sekarang ia memiliki keuntungan yang tidak adil atas keluarga Dax dan Silas yang telah mengkhianatinya. Dengan pemikiran ini, ia mulai merencanakan balas dendamnya. Pertama, ia perlu membangkitkan kekuatannya. Namun, pikirannya terputus oleh jeritan. Awalnya, Ishak panik bertanya-tanya apakah orang-orang Sangkaun telah menemukan mereka. Bergegas menuju sumber jeritan, ia menemukan temannya. Pemuda kita benar-benar bingung. Sebelum ia bisa bergerak, ayahnya menghentikannya, bersikeras agar ia memberi Gavin waktu sendirian. Ishak tidak mengerti sampai ayahnya mengungkapkan bahwa orang-orang Sangkaun telah membunuh orang tua Gavin. Ini benar-benar mengejutkannya karena itu tidak pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Ishak menolak untuk menerima ini. Rumah orang tua Gavin paling dekat dengan hutan, jadi ia menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi. Rupanya, selama ia pingsan, putra Sangkaun mengamuk ketika ia mengetahui anak buahnya telah dibunuh. Akibatnya, ia menggunakan serangan petir skala besar yang berdampak pada seluruh desa, yang berarti orang tua Gavin tewas karena tindakan cerobohnya. Dengan menyelamatkan Gavin dan orang tuanya sendiri, ia secara tidak sengaja menciptakan semacam efek kupu-kupu. Tepat saat Ishak mulai bertanya-tanya apakah ini semacam hukuman dan ia ditakdirkan untuk menderita kerugian, ayahnya meletakkan tangan di bahunya, meyakinkannya bahwa itu bukan salahnya. Pihak yang harus disalahkan adalah Sangkaun dan putra bajingannya. Faktanya, karena si bajingan itu senang membantai, ia hanya menggunakan kematian anak buahnya sebagai alasan untuk membunuh lebih banyak orang. Sebelum pergi, ayah Ishak mengatakan kepadanya bahwa ia bangga padanya karena Gavin berkata ia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Kata-kata ayahnya menyadarkan Ishak. Sekali lagi, ia menyadari ini adalah kesempatan kedua dan ia harus memanfaatkan pengetahuannya tentang masa depan dengan lebih baik untuk menghancurkan keluarga Dax. Memikirkan keuntungan ini, ia mengingat langkah pertama dari rencananya. Ia perlu membangkitkan kekuatannya. Sudah sangat sulit baginya untuk menghadapi seorang satria, yang berarti ia tidak bisa berbuat banyak tanpa kekuatannya. Juga, dengan kekuatannya, ia bisa melindungi semua orang, terutama adik perempuannya. Saat ia memikirkan hal ini, pemuda kita memberi kita konteks tentang apa yang terjadi padanya. Saat ia tenggelam dalam kesedihan, ia meninggalkan adiknya Melini, dan ia berakhir di bawah asuhan seseorang yang disebut Alderman. Sang Alderman dikenal sebagai pria baik dan pemimpin desa mereka. Tapi itu hanya kedok. Kenyataannya, ia adalah bajingan yang menyiksa adiknya. Kemudian, setelah ia puas dengannya, ia menjualnya kepada orang-orang Count Revel, yang menyebabkan lebih banyak penyiksaan. Akhirnya, ia mencapai titik nadir dan mengakhiri hidupnya sendiri. Namun kali ini, pemuda kita bersumpah untuk melindunginya. Ia tiba-tiba memeluknya. Dalam diam, ia berjanji untuk tidak pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Ini membuatnya menyadari sesuatu. Jika adiknya aman, bukankah itu berarti orang lain mungkin akan mengalami nasibnya? Mengabaikan keadaan Gavin yang sedang berduka, Ishak bertanya tentang saudara perempuan temannya, Hannah. Bisa ditebak, ia sudah diambil oleh sang Alderman. Ini sangat buruk. Harus saudara perempuan Gavin dari semua orang. Dengan putus asa, Ishak bersikeras agar mereka pergi menyelamatkannya karena sang Alderman tidak bisa dipercaya. Gavin terkejut dengan urgensinya yang tiba-tiba, tetapi mengingatkannya bahwa Alderman adalah pemimpin desa. Pada dasarnya, siapa yang bisa lebih dipercaya darinya? Tepat pada saat itu, pria itu berjalan masuk bertanya apa yang sedang terjadi. Ia menunjukkan kepedulian pada kedua pemuda itu dan menyarankan Ishak memberi temannya waktu untuk pulih. Ishak mencoba merespons dengan tenang, mengetahui si bajingan itu menyembunyikan warna aslinya. Sementara itu, Alderman menawarkan kata-kata nasihat, menyuruh Gavin untuk tetap kuat dan meyakinkannya bahwa saudarinya aman, membuat Gavin merasa bersyukur. Protagonis kita merasa mual mendengarkan percakapan mereka. Ia pergi sendiri, mengetahui tidak ada yang akan mempercayainya, tetapi itu tidak berarti tidak ada yang bisa dilakukan. Hari itu juga, Ishak pergi untuk menyelamatkan saudara perempuan Gavin, sambil memikirkan tentang membangkitkan kekuatannya. Ia mencatat bahwa di kehidupan sebelumnya setelah orang tuanya tewas, butuh beberapa minggu dan keberuntungan murni baginya untuk membangkitkan kekuatannya yang selalu tertidur di dalam dirinya. Saat ini, Ishak tidak khawatir sama sekali. Ia tahu metode tepat untuk membuka kekuatannya kapan saja, lebih tepatnya hanya dalam 2 hari. Kehancuran desa membuatnya berjanji untuk secara pribadi menangani Countrell dan putranya saat waktunya tiba. Tapi untuk saat ini, ada babi besar yang perlu disembelih. Tiba di tempat sang Alderman, Ishak melompat masuk dan mengamati apa yang terjadi. Belum ada sehari penuh sejak desa dibakar, dan Alderman sudah tidak sabar untuk menikmati ditemani Hannah. Protagonis kita sudah cukup melihat. Sebelum hal-hal berlanjut lebih jauh, Ishak dengan santai berjalan ke dalam ruangan, berkomentar bahwa Alderman akan tetap menjadi hama tidak peduli berapa banyak kehidupan berlalu. Alderman terkejut. Ia memastikan tidak ada orang yang bisa masuk. Namun, di sini berdiri seorang anak laki-laki yang berani mengganggunya. Melepas kedoknya, ia bertanya apakah Ishak ingin mati. Tanpa memberinya waktu untuk merespons, ia memerintahkan anjing pemburunya untuk mencabik-cabiknya. Ishak sempat terkejut, hampir seolah ia tidak mengharapkan reaksi secepat itu. Terlepas dari itu, ia memancing anjing itu keluar ruangan. Saat anjing itu hendak menjangkaunya, ia berbelok tajam, membingungkan binatang itu dan menuntunnya keluar, lalu segera menutup pintu, mengunci mereka di luar. Alderman menyipitkan mata pada hal ini. Dengan percaya diri, ia mengambil kapaknya dan mengungkapkan rahasia. Dialah yang memimpin anak buah sang Count ke orang tua Ishak
agar ia bisa mendapatkan adiknya. Ia memberitahu Ishak hal ini karena ia berencana membunuhnya dan menangani orang tuanya setelah itu. Ishak hanya menghela napas seolah rencana itu adalah pengetahuan umum. Ia sudah tahu bahwa Alderman tidak hanya mendalangi serangan ke desa, tetapi melakukannya dengan imbalan diberi gelar bangsawan oleh sang Count. Alderman tercengang, benar-benar tidak menyangka. Ia menuntut untuk mengetahui bagaimana Ishak tahu semua ini. Ishak dengan dingin menjawab bahwa ia sudah tahu tepat sebelum membelah perutnya. Ia tidak menyembunyikan fakta bahwa ia telah membunuh bajingan ini sebelumnya dan berharap untuk melakukannya lagi. Begitu saja, Ishak menyerang ke depan dengan pisau dapur andalannya. Meskipun tubuhnya besar, pria itu mengayunkan kapaknya dengan cepat. Tapi itu bukan masalah bagi Ishak karena bagi protagonis kita, gerakan pria itu terlalu mudah ditebak. Melihat celah, Ishak menyerang, memberikan tebasan bersih ke paha Alderman. Alderman mengertakkan giginya karena kesakitan. Ia menyebutnya serangan keberuntungan dan mengayunkan kapak besarnya dengan amarah yang baru. Tetap saja, itu bukan masalah. Ayunannya terlalu lebar dan mudah dibaca. Pada titik ini, pertarungan terasa seperti latihan bagi pemuda kita. Sambil bercucuran keringat, Alderman menuntut untuk mengetahui siapa yang mengajari Ishak cara bertarung. Ishak menjawab bahwa kekhawatirannya salah tempat. Ia seharusnya lebih khawatir kehilangan kepalanya. Ishak melompat ke udara, berjanji untuk membuatnya cepat dan tidak menyakitkan. Namun ia gagal memperhitungkan satu variabel. Alderman tiba-tiba berderak dengan petir. Gelombang arus dari telapak tangannya membuat Ishak terlempar. Ishak menghantam dinding, dampaknya menciptakan retakan di seluruh dinding. Ia menerima beberapa kerusakan saat ia menyadari kesalahannya saat ia berurusan dengan Alderman. Ia sudah memiliki kekuatannya. Alderman menyeringai, menyadari keadaan telah berbalik. Ia mengejek Ishak, mengatakan ia jelas tidak tahu segalanya. Lagi pula, Count Rell tidak hanya menjanjikan gelar bangsawan, ia juga membantunya membangkitkan kekuatannya. Sebelum kita lanjut, protagonis kita memberi kita konteks tentang para bangsawan. Tidak hanya bangsawan adalah tiran yang mengeksploitasi rakyat jelata untuk keuntungan mereka sendiri, tetapi penindasan ini juga berasal dari penguasaan mereka atas kekuatan yang tangguh. Sederhananya, semua bangsawan bisa memanipulasi petir. Kekuatan ini bisa diciptakan dan digunakan dengan berbagai cara. Seseorang bisa menggunakannya untuk meningkatkan kecepatan atau untuk prapalan mantra seperti membentuk penghalang. Pada dasarnya, kekuatan ini memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang tampak mustahil bagi manusia normal. Rumor mengatakan bahwa kekuatan ini adalah hadiah dari para dewa yang menugaskan para bangsawan untuk melindungi umat manusia dengan memerangi iblis di bagian selatan benua. Namun Ishak mengungkapkan bahwa seluruh narasi ini adalah omong kosong belaka. Pada dasarnya, apa yang ingin dipercaya orang-orang oleh para bangsawan, kebenarannya adalah siapapun bisa mendapatkan kekuatan ini. Yang perlu mereka lakukan hanyalah meminum pil kebangkitan, obat rahasia yang dibuat oleh para bangsawan. Setelah tertelan, siapapun bisa mendapatkan kemampuan untuk memanipulasi petir. Alderman merasakan kekuatan mengalir melalui tubuhnya, mencatat bahwa sang Count tidak berbohong. Ia berpikir bahwa dengan kekuatan yang baru ditemukan ini, ia akhirnya bisa mengamankan tempat di antara para bangsawan. Ishak menjawab, mengatakan pria itu tidak boleh gegabah. Yang terbaik yang bisa ia harapkan adalah menjadi pesuruh para bangsawan sampai ia kehabisan kegunaannya. Mendengar ini, Alderman menjadi marah dan bergerak untuk mengakhiri segalanya dengan cepat. Ishak dengan mudah menghindari serangan pertamanya dan secara mental mencatat bahwa Alderman hanyalah pemula karena ia baru saja bangkit. Dengan kata lain, ada peluang protagonis kita bisa menang, tapi ia harus menghindari terkena serangan atau ia akan hangus. Sambil memikirkan hal ini, Ishak mulai menyusun rencana. Matanya segera tertuju pada kabel tembaga. Sementara itu, Alderman sangat bersemangat. Ia baru mengenal ini dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Ishak menyadari rencananya berisiko dan mungkin berhasil, tetapi ia hanya memiliki satu kesempatan. Ia mulai dengan mengikat kawat ke pegangan pintu logam. Selanjutnya, ia membungkus kawat di sekitar pedang hias. Sepertinya protagonis kita mencoba membuat semacam rangkaian tertutup. Dan ya, Anda menebak dengan benar. Sekarang, yang perlu ia lakukan hanyalah memancing Alderman menggunakan kekuatannya. Memikirkan hal ini, Ishak mulai mengejeknya, mengatakan bahwa meskipun telah bangkit, ia bahkan belum bisa mengenainya. Namun, ia berencana menjadi bangsawan. Tentu saja, ego rapuh Alderman terganggu dan ia jatuh ke dalam ejekan penjahat paling dasar yang pernah ada. Saat Alderman melepaskan sejumlah besar petir, Ishak melemparkan kawat tembaga ke arah arus. Sekarang kawat itu dialiri listrik. Selanjutnya, pemuda kita berlari dan meluncur di belakang Alderman. Alderman tampak bingung, tetapi Ishak hanya mengatakan semuanya sudah berakhir. Dengan tendangan langsung ke perut pria itu, Alderman merasakan obatnya sendiri. Setelah beberapa saat, ia terbakar hangus tetapi masih hidup. Ia menuntut untuk tahu bagaimana Ishak menang. Ishak benar-benar terkejut bahwa ia selamat, tetapi pada saat yang sama, ia merasa nyaman karena sekarang ia bisa mengakhirinya secara pribadi dengan pisau dapur andalannya. Kesombongan Alderman sebelumnya mencair, digantikan dengan tawar-menawar putus asa dan janji kekuatan. Ishak hanya menatapnya tajam, bertanya bagaimana ia punya nyali untuk memohon belas kasihan setelah semua hal mengerikan yang ia lakukan pada adiknya. Alderman terkejut, mengklaim ia tidak pernah menyentuh adiknya. Protagonis kita berdiri menjulang di atasnya, sosoknya mencerminkan keinginan untuk balas dendam yang dibangun dari masa lalunya. Dan sama seperti di kehidupan sebelumnya, Ishak memotongnya dengan satu serangan. Dengan bajingan itu ditangani, pemuda kita bergegas memeriksa Hannah. Gadis itu hanya pingsan dan ia berjanji untuk membawanya kembali ke kakaknya. Ishak hampir melupakan anjing-anjing itu saat ia membuka pintu, tetapi satu tatapan marah sudah cukup untuk membungkam mereka. Katakan saja anjing-anjing itu dengan cepat belajar siapa bosnya. Adegan berikutnya membawa
bawa kita ke rumah orang tua Ishak. Temannya tampak khawatir tentangnya, tetapi orang tuanya meyakinkannya. Saat Gavin mendengar ketukan di pintu, ia bergegas ke depan. Kekhawatirannya segera berubah menjadi kecemasan saat ia bertanya apa yang terjadi pada saudarinya. Ishak mengatakan kepadanya bahwa itu adalah perbuatan Alderman. Ia juga menambahkan bahwa si bajingan itu membantu merencanakan serangan ke desa hanya untuk mendapatkan saudarinya. Gavin khawatir tentang pembalasan, tetapi Ishak dengan tenang meyakinkannya bahwa ia sudah menangani Alderman, membuatnya terdengar seolah itu bukan apa-apa. Mengalihkan topik, Ishak mengatakan ia memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada orang tuanya dan Gavin. Meskipun ia tidak bisa memberi mereka detail lengkap, ia menjelaskan bahwa ia akan pergi selama beberapa hari. Ia juga meyakinkan mereka bahwa desa itu aman, jadi mereka harus tetap di sana. Ayahnya mengakui kemampuan putranya. Meskipun mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang ia rencanakan, mereka memilih untuk mempercayainya. Jadi, pemuda kita dengan tenang memberitahu mereka bahwa ia berencana mengirim Count saat ini untuk bertemu yang lama, yang berarti ia berencana membunuh sang Count. Ayahnya agak terkejut dengan pernyataan ini. Putranya baru saja secara tidak langsung mengungkapkan bahwa ia akan membunuh seseorang. Meskipun demikian, mereka berbagi jabat tangan, melambangkan kepercayaan. Ishak berjanji tidak akan mengecewakan. Senyum meyakinkan ayahnya sudah cukup untuk memberitahu dia bahwa ia bangga dengan pilihannya. Untuk melaksanakan rencananya, protagonis kita menuju ke pegunungan karena tempat apa yang lebih baik untuk menjalankan rencana rahasia selain pendakian yang dramatis. Di sini, Ishak mengingat kebangkitan kekuatannya di kehidupan sebelumnya. Dulu, ia melarikan diri dari desa setelah orang tuanya tewas. Dimakan oleh kesedihan dan balas dendam, ia mengembara melalui pedesaan. Akhirnya, ia mendapati dirinya berada di puncak gunung ini. Setelah mengembara begitu lama, wajar baginya untuk beristirahat. Namun pohon tempat ia beristirahat menjadi tempat kebangkitannya. Ya, Ishak disambar petir murni karena tidak ada yang mengatakan kebangkitan seperti tersengat listrik alami. Ia selalu bertanya-tanya mengapa petir menyambarnya. Ya, ternyata pohon itu adalah penangkal petir dan waktunya tidak bisa lebih sempurna karena badai sekarang perlahan mendekat. Dengan kata lain, inilah saatnya untuk disambar petir. Di bab berikutnya, protagonis kita lebih lanjut menjelaskan fenomena kebangkitan. Ia mengungkapkan bahwa apa yang disebut kekuatan pemberian dewa bangsawan tidak memiliki hal ilahi tentangnya. Faktanya, setiap orang memiliki potensi untuk menggunakan petir dan listrik. Satu-satunya masalah adalah apakah mereka mampu membangkitkannya. Ia menjelaskan bahwa ada wilayah tertentu di otak yang jika diaktifkan memungkinkan orang mengendalikan petir seperti otot. Untuk membuka kekuatan besar ini, bangsawan mengandalkan pil kebangkitan. Melalui metode ini, mereka memastikan aliran kekuatan yang berkelanjutan dari generasi ke generasi. Namun, Ishak menjelaskan bahwa kebangkitan tidak selalu seperti ini. Kelompok pertama yang bangkit menemukan bahwa seseorang perlu disambar oleh petir murni yang merupakan metode yang jauh lebih ekstrim. Tentu saja, bentuk kebangkitan brutal ini bukannya tanpa risiko. Seseorang hanya menjadi terbangun jika mereka selamat dari sambaran tersebut dan peluangnya sangat rendah. Sekarang, kita mengerti mengapa para bangsawan lebih lanjut mempelajari fenomena tersebut dan menciptakan pil kebangkitan. Terlepas dari itu, Ishak adalah salah satu orang yang dipilih oleh petir. Sekarang pemuda kita duduk di atas pohon, benar-benar menunggu untuk disambar petir, seolah menjawab panggilannya. Langit bergetar dengan kilatan kuning. Protagonis kita secara resmi adalah satu-satunya selain Barry Allen yang bersemangat tentang disambar petir. Sayangnya baginya, petir itu meleset beberapa inci. Rupanya, ia salah perhitungan dan tidak begitu ingat posisi tepat di mana ia disambar di kehidupan sebelumnya. Ishak menyadari ia mungkin tidak mendapatkan kesempatan kedua. Jadi, protagonis kita mengambil tindakan putus asa. Menggunakan pohon sebagai pengungkit, Ishak mengikat tali ke pinggangnya dan berlari ke depan, bertujuan untuk melompat dari tebing. Ia rela mempertaruhkan nyawanya hanya untuk membalas dendam. Saat ia muncul di udara, ia disambar dengan keras oleh petir yang mengalir melalui seluruh tubuhnya. Ia pingsan sejenak karena kejutan yang intens. Beberapa saat kemudian, pemuda kita berhasil bangkit. Ia memanjat kembali dari tepi tebing, pikirannya hanya fokus pada satu hal, balas dendam. Sekarang kekuatan Ishak akhirnya kembali. Di kehidupan sebelumnya, butuh bertahun-tahun baginya untuk menguasai kemampuannya. Tapi kali ini berbeda. Ia memiliki 20 tahun pengalaman. Memikirkan hal ini, ia mengepalkan tinjunya dan menyalurkan kekuatan ke dalamnya. Hasilnya, ia menghancurkan batu besar dengan energi murni. Penasaran? Pemuda kita mengujinya lagi dan mendapatkan hasil yang sama. Seringai puas menyebar di wajahnya. Melanjutkan, ia memutuskan untuk menguji kecepatannya. Dalam satu kali lari, ia menempuh jarak beberapa meter dan setengah napas. Ishak menyadari kecepatannya saat ini sekitar 100 ms, belum cukup untuk memecahkan penghalang suara. Ia kemudian mengalihkan fokusnya, bertanya-tanya apakah ia bisa memanggil avatarnya. Menyalurkan konsentrasi intens, ia mencobanya, tetapi apa yang muncul nyaris tidak bisa dibandingkan dengan hewan kecil. Sedikit kecewa, ia mencatat bahwa ini sesuai dengan ekspektasi. Lagi pula, ia baru saja bangkit dan bukan sosok pembangkit tenaga seperti dulu. Sebagai konteks, avatar adalah manifestasi dari jiwa listrik seorang prajurit hebat. Sayangnya, itu membutuhkan tingkat penguasaan tinggi untuk memanggilnya. Mereka yang membuka avatarnya dianggap sebagai pembangkit tenaga sejati. Tetap saja, Ishak puas. Ia telah membangkitkan kekuatannya, dan sekarang ia memiliki kemewahan untuk berlatih dengan tenang. Saat melamun, ia tiba-tiba terkejut oleh seseorang yang memanggil namanya. Suara itu milik adiknya. Pemuda kita terkejut dan segera menuntut untuk mengetahui apa yang ia lakukan di sana. Melina mengungkapkan bahwa ia merasa perilakunya mencurigakan, jadi ia mengikutinya. Menyadari tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi, Ishak memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Ia memperingatkannya untuk bersiap dan kemudian dengan santai mengungkapkan bahwa
bahwa ia datang dari masa depan. Tentu saja, ia tidak percaya bagian itu dan bertanya-tanya apakah ia membentur kepalanya atau apakah petir menggoreng beberapa sel otaknya. Sekarang Ishak menyadari betapa gilanya ia terdengar saat mengatakannya dengan lantang. Tetap saja, ia tidak bisa menyangkal fakta bahwa kakaknya sekarang sudah bangkit. Ia segera mulai membayangkan manfaatnya, perlindungan dari bangsawan korup, dan yang terpenting, kekayaan. Pemuda kita dengan lembut menutup kepalanya, menyuruhnya untuk santai. Ia mengakui kegembiraannya dan berjanji untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, tetapi ia harus menjaga kebangkitannya sebagai rahasia. Sebelum ia bisa menyelesaikannya, ia memotongnya dan menyatakan dukungan dan kepercayaannya sepenuhnya. Lagi pula, tanpanya, ia dan orang tua mereka mungkin sudah mati. Tiba-tiba, ia melihat tanda di wajahnya dan bertanya apakah itu permanen. Sepertinya petir memberinya tanda yang sama seperti sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan dengan Ishak yang akhirnya bangkit, pelatihannya dimulai. Adiknya ada di sana untuk membantunya. Dalam sesi pertama mereka, pemuda kita fokus meningkatkan kecepatan dan inderanya. Dalam sekejap, ia berlari, berusaha menangkap semua batu sebelum mengenai tanah. Ia berhasil menangkap 14 dari 15 batu. Meline mencatat kemajuan pesatnya. Hampir seolah-olah ia sudah akrab dengan kekuatannya. Saat ia meminta untuk diturunkan dari pohon, Ishak menolak. Gadis malang itu tidak akan turun sampai ia menangkap 15 batu dengan sempurna. Tentu saja, ia kesal. Ia telah bertengger di pohon itu selama berjam-jam. Kali ini, Ishak berhasil menangkap 15 batu. Sebelum ia bisa merayakannya, pemuda kita menyarankan untuk meningkatkannya menjadi 16. Lihat, ia menyeringai. Ia benar-benar memanfaatkan adik perempuannya. Menjelang minggu berikutnya, pemuda kita membenamkan dirinya dalam pelatihan intens bersama dengannya. Ia mengakui bahwa menghabiskan waktu bersamanya dan melihatnya bahagia membuat segalanya sepadan. Itu adalah hal terbaik yang terjadi padanya dalam 20 tahun. Tetap saja, ia tahu waktu akan tiba saat ia harus berurusan dengan temannya yang berkhianat. Tapi untuk saat ini, ia berlatih dengan adiknya semua untuk bersiap membunuh Count Rel. Di kehidupan sebelumnya, ia gagal membalaskan dendam orang tua dan desanya karena ia tidak menguasai kekuatannya tepat waktu. Selain itu, status bangsawannya yang tinggi mencegahnya bertindak bebas tanpa merusak reputasinya. Melihat kembali, ia menyadari bahwa mencoba mengubah tirani dari dalam adalah bodoh. Tapi kali ini, segalanya akan berbeda. Ia memanifestasikan pedang aura dengan kekuatannya dan membidiknya tepat ke pohon. Sudah jelas sekarang, kali ini Sang Count dan seluruh keluarganya sudah tamat. Garis cerita bergeser ke Menshan Sang Count yang terletak di provinsi timur kerajaan Galia. Garis merah bisa terlihat memanjat kastil besar dengan mudah. Sosok itu tidak lain adalah pemuda kita yang menjalankan misi pembunuhannya. Meskipun kastil tanpa dijaga ketat, itu bukan masalah baginya. Dengan peningkatan kecepatannya, tentara yang berpatroli mungkin hanyalah patung. Di dalam, pemuda kita menguping beberapa dialog panik. Ternyata itu adalah kepala koki yang menekan stafnya untuk mempercepat langkah dan menyiapkan makan malam. Lagi pula, ia tidak ingin berakhir seperti koki sebelumnya yang dipanggang dan dibunuh oleh Sang Count. Pemuda kita menganggap ini sangat nyaman. Sekarang ia tidak perlu khawatir tentang mencari Sang Count. Tetap saja, ia butuh pengalihan. Saat merenung, ia melihat beberapa penjaga berkumpul di sekitar api unggun. Penjaga Sang Count adalah sampah yang bejat mendiskusikan gadis-gadis yang dijanjikan kepada mereka oleh Alderman. Salah satu dari mereka dengan bekas luka di pipinya percaya seseorang pasti telah membunuh Alderman karena mereka belum mendengar kabar darinya. Namun, sampah-sampah ini lebih mengkhawatirkan gadis-gadis itu daripada kehidupan Alderman. Mendengar ini, pemuda kita menyadari ini adalah pria-pria yang sama yang menyiksa adiknya di kehidupan sebelumnya. Dan di lini masa ini, mereka seharusnya menyakiti Hannah. Memikirkan hal ini, ia memutuskan untuk mengirimi mereka hadiah perpisahan. Ia memenggal kepala golem batu di atas mereka. Berat yang luar biasa jatuh, menghancurkan satu penjaga secara instan dan mengirimnya ke alam baka. Yang lain tidak percaya, bertanya-tanya bagaimana kepala batu tiba-tiba jatuh dari atas. Saat satu mencoba menyelidiki, yang lain menepisnya sebagai kesialan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mendapatkan seseorang untuk membersihkan kekacauan itu. Sementara itu, Ishak dengan cepat berlari menuruni dinding dalam sekejap, mengambil kesempatan yang sempurna. Tetap saja, ia tahu mencari. Sang Count mungkin butuh waktu. Jadi, ia memutuskan untuk mencari sudut pandang yang bagus. Mengaktifkan kekuatannya, ia memanjat menara. Akhirnya, ia melihat tempat tinggal Sang Count, ruangan yang menyala berdiri menonjol dalam kegelapan. Ishak segera menuju ke sana. Rencananya adalah mencari seluruh area, tetapi ia menemukan penjaga yang melindungi pintu. Pada titik ini, mereka lebih merupakan gangguan daripada rintangan. Ishak bergerak dalam sekejap. Saat para penjaga menyadarinya, sudah terlambat. Keduanya langsung tersengat listrik. Ia dengan santai meminjam salah satu pedang mereka, meskipun ia bahkan tidak akan membutuhkannya. Adegan bergeser ke ruang makan di dalam Menshan, di mana pemuda kita dengan berani mengumumkan bahwa pesta sudah berakhir. Wajah Sang Count pertama menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan, lalu berubah menjadi hiburan licik. Sementara itu, Zald hampir tidak bereaksi terhadap kemunculan tiba-tiba Ishak. Meskipun kehadirannya, mereka melanjutkan percakapan mereka seolah-olah ia hanyalah angin dingin. Setelah diskusi singkat, Sang Count curiga Ishak mungkin adalah pembunuh yang membunuh Alderman. Ia menyimpulkan bahwa ini hanya mungkin jika Ishak mencuri pil kebangkitannya. Ishak terkejut, meskipun niatnya jelas. Orang-orang ini tidak menganggapnya serius, tapi itu masuk akal. Beginilah cara bangsawan memandang rakyat jelata. Di mata mereka, Ishak tidak lebih dari lalat yang mengganggu. Sayangnya bagi mereka, lalat ini akan mengakhiri seluruh garis keturunan mereka. Dengan tenang, Ishak mengakui deduksi Sang Count. Tepat saat itu, Zal berbicara, mengatakan ayahnya sekarang berhutang 100 koin emas padanya. Ternyata, Alderman
Firman hanyalah pion sejak awal. Sang Count menguap, berpikir putranya memahami rakyat jelata lebih baik daripada dirinya. Keluarga ini benar-benar bengkok. Mereka tidak hanya menggunakan orang, mereka memperlakukan mereka sebagai alat untuk hiburan dan taruhan. Isa akhirnya muak dengan permainan sakit mereka. Apa yang ia katakan selanjutnya membuat mereka terpana. Ia menyebut Sang Count babi berperut buncit. Rupanya, itulah yang Sang Count disebut di ibu kota. Isa tahu ini karena di kehidupan sebelumnya, ia adalah bagian dari bangsawan tinggi. Salah satu praktik umum di antara mereka adalah mengejek tuan provinsi dan memberi mereka nama panggilan yang merendahkan. Ia juga tidak menyisakan istri atau putra Sang Count. Ia memanggang seluruh keluarga, menyebut mereka sekelompok babi. Sang Countess marah, kekuatannya berkobar, dan ia menghancurkan cangkirnya. Tanpa sengaja, ia meluncurkan ledakan listrik besar ke arah Ishak, berniat membakarnya hingga hangus. Serangannya menghancurkan bagian dinding, mengisi ruangan dengan asap. Tapi saat debu mengendap, Ishak berdiri di sana sama sekali tidak terluka dan bahkan lebih mengejek daripada sebelumnya. Sang Countess terpana. Ia menyiapkan serangan lain. Kali ini memperkuat kekuatannya hingga maksimal. Saat itulah Ishak melakukan gerakannya. Di tengah perapalan, Sang Countess tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan kemudian kehilangan kendali atas kekuatannya. Pikiran Ishak mengungkapkan kebenarannya. Kendalinya sangat menyedihkan. Ini adalah kesalahan pemula untuk menggunakan terlalu banyak kekuatan tanpa penguasaan. Meskipun Sang Count berteriak untuk istrinya, Ishak mengungkapkan bahwa yang diperlukan untuk mengakhiri hidupnya hanyalah percikan kecil kekuatannya. Percikan itu membebani sihirnya, menyebabkannya meledak dari dalam. Hasilnya adalah kematian instan, tetapi tidak memberi Sang Count waktu untuk berduka. Ia berjanji untuk mengirimnya menyusulnya. Beberapa inci sebelum serangan Ishak mendarat, Zal melangkah masuk dan memanggil penghalang untuk melindungi ayahnya. Sang Count dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan Ishak merasakan serangan dari belakang. Ia menghindarinya tipis-tipis. Sekarang ia menyadari ia menghadapi dua lawan sekaligus. Sang Count dan putranya melangkah maju, menyatakan bahwa berkat tindakan Ishak, seluruh desanya akan menderita jika mereka berhasil membunuhnya. Ishak hanya menyeringai, jenis seringai yang dimiliki seseorang ketika mereka sudah mengetahui hasilnya. Ia memanggil mereka babi sekali lagi dan menyatakan dirinya sebagai serigala yang datang untuk memburu mereka. Zal menyerang ke depan secepat kilat tinju terkepal. Tapi bagi Ishak, segalanya bergerak dalam gerak lambat. Ia mengungkapkan bahwa meskipun mereka bangkit menggunakan pil, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebangkitan alaminya melalui petir sejati. Tetap saja, ia tidak mendapatkan waktu untuk bernapas karena serangan mendadak lainnya menyusul. Meskipun kekuatannya lebih unggul, Ishak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan jika pertarungan berlarut-larut. Ayah dan anak mengordinasikan serangan mereka, mencoba menangkapnya tanpa sadar. Di saat yang tepat, mereka menyerang bersama-sama, percaya bahwa mereka telah menemukan celah, tetapi Ishak tetap sama sekali tidak terganggu. Baginya, serangan mereka sangat lambat. Dalam sekejap, ia menangkap kedua serangan itu di tengah gerakan. Sang Count menerima tendangan brutal ke perut. Adapun Zal, ia menderita nasib yang jauh lebih buruk. Lagi pula, ini adalah bajingan yang bertanggung jawab atas orang tua Gabin. Apa yang terjadi selanjutnya tidak perlu banyak penjelasan. Saat ia membunuh penduduk desa yang tidak bersalah, nasibnya telah disegel. Ishak membebani kekuatan Zal, membunuhnya. Dengan cara yang sama, ia membunuh Sang Countess. Sang Count hanya bisa berteriak dalam kemarahan. Dalam keputusasaan, ia melepaskan kekuatan penuhnya pada Ishak. Tapi serangan itu sama sekali tidak melakukan apa-apa. Petirnya sama tidak gunanya dengan baterai mati. Ketakutan, ia menuntut untuk tahu siapa Ishak sebenarnya. Ishak dengan tenang menjawab ia bukan siapa-siapa, hanya seseorang yang telah menderita di bawah kekejaman mereka untuk waktu yang sangat lama. Dan sekarang ia di sini untuk mengakhiri tirani Sang Count sekali dan untuk selamanya. Saat Ishak mendekat, memancarkan niat membunuh yang murni, Sang Count akhirnya menyadari kebenarannya. Kebangkitan Ishak datang dari petir asli. Semua kesombongannya menghilang. Ia mengutuk Ishak karena mengambil segalanya darinya. Ishak mengangguk, mengatakan ia hanya datang untuk membersihkan kandang babi ini. Sang Count, yang masih berpegang pada harapan, memanggilnya bodoh. Ia bertanya apakah Ishak berpikir bangsawan lain akan membiarkannya pergi setelah ini. Tapi tatapan Ishak beralih ke liontin di dada Sang Count, simbol kebangsawanan. Ia merampasnya dan mencemooh, bertanya apakah sesuatu seperti itu seharusnya membuatnya takut. Bahkan saat itu, Sang Count dengan putus asa, bersikeras bahwa Ishak hanyalah petani yang tidak layak menyentuh darah bangsawan. Ia percaya bangsawan lain akan memburunya setelah ia mati. Tapi Ishak sama sekali tidak khawatir. Sebaliknya, ia meyakinkan Sang Count untuk tidak khawatir. Liontin itu mencerminkan kemarahannya. Tujuannya jelas. Ia menyatakan bahwa dialah yang akan memburu mereka, bukan sebaliknya. Dengan itu, ia mengirim si bajingan untuk bersatu kembali dengan keluarganya dan Sang Count sebelumnya. Setelah mengirim bajingan itu ke neraka, Ishak terlihat berlari melalui aula. Ishak mencari sesuatu yang disebut aranite. Ini adalah biji paling mahal dan langka di dunia. Dan bangsawan tidak hanya menggunakannya untuk membuat pedang, liontin, dan lambang mereka. Itu juga memungkinkan mereka untuk memperkuat kekuatan listrik mereka. Karena ini, hanya bangsawan berpangkat tinggi yang memilikinya dalam jumlah besar. Pemuda kita ingat Sang Count menyombongkan diri bahwa ia memiliki urat arcanite di tanahnya. Memikirkan hal ini, Ishak percaya Sang Count pasti telah menimbun banyak. Setidaknya itulah yang ia pikirkan saat akhirnya ia memasuki kamar pribadi Sang Count, hanya untuk menemukan beberapa potong kecil di dalam peti kecil setelah semua usahanya. Jelas, Ishak
kesal dengan kesombongan Sang Count karena ia mengharapkan lebih. Dengan apa yang ia miliki sekarang, tidak mungkin ia bisa menempa pedang yang ia gunakan di kehidupan masa lalunya. Mari kita kembalikan segalanya ke desa Ishak. Ishak percaya bahwa dengan Sang Count tewas, akan butuh waktu sebelum ibu kota mengirim yang lain. Selain itu, dengan rencana barunya untuk memburu para bangsawan, mereka akan memiliki kekhawatiran yang jauh lebih mendesak daripada memerintah provinsi yang jauh. Singkatnya, kampung halaman dan keluarganya akan aman saat ia mendaftar di akademi dan menyebabkan kekacauan di ibu kota. Ishak bisa merasakan darahnya mendidih karena kegembiraan untuk menjalankan rencananya dan yang terpenting untuk akhirnya mengungkapkan kebangkitannya. Di kehidupan sebelumnya, setelah tersengat petir, ia pikir itu hanya kecelakaan. Ia berhasil menyeret dirinya kembali ke desa dan berada di ambang kehancuran. Ia hanya belajar tentang kebangkitannya ketika penduduk desa menunjukkan kepedulian dan percikan kecil listrik muncul di tangannya. Momen itu menjadi saat perayaan karena ia menjadi satu-satunya harapan desa. Biasanya, kebangkitan memberi seseorang kesempatan untuk menjadi bangsawan. Tentu saja, uang akan datang, tetapi yang lebih penting, itu memberikan perlindungan terhadap bangsawan lokal lainnya. Sekarang, kita tahu mengapa pemuda kita hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Lihat saja ia menyeringai seperti orang idiot. Namun, menyadari bahwa desa itu tanpa anehnya kosong, membuyarkan pikirannya. Ishak mendapat firasat buruk, bertanya-tanya apakah pasukan Sang Count menyerang tanpa ia ketahui. Ia berubah menjadi seberkas cahaya. Perhentian pertama, rumahnya. Ia memanggil keluarga dan teman-temannya. Tepat saat pemuda kita bingung dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya, seluruh desa tiba-tiba muncul di belakangnya. Ternyata itu kejutan. Selain itu, semua orang sudah tahu tentang kebangkitannya. Hanya ada satu penjelasan logis. Adiknya gagal menjaga mulutnya tetap tertutup. Bahkan setelah ia membuatnya berjanji untuk tetap diam tentang kekuatannya, Melina menghindari tatapannya, mengakui ia hanya memberitahu dua orang, yang berarti orang tua mereka adalah orang yang bertanggung jawab menyebarkan berita. Tepat pada waktunya, anak-anak mulai bertanya tentang kekuatan Ishak dan seberapa cepat ia bisa berlari. Mereka dengan cepat mulai melebih-lebihkan, bertanya apakah ia bisa terbang dan memohon padanya untuk memamerkan kekuatannya. Ishak mencoba untuk tetap tenang, menyarankan lain kali, tetapi anak-anak menolak. Mengejutkan, bahkan orang dewasa ikut serta, mendorongnya untuk menunjukkan sedikit. Karena tidak punya pilihan, ia setuju. Syukurlah, ia menguasai beberapa trik pesta di kehidupan sebelumnya. Mengayunkan petir di ujung jarinya, ia mulai membentuk dan menggesernya, memukau penonton. Segalanya akan berjalan lancar sebelum Ishak diinterupsi oleh seseorang yang tidak ia kenali pada awalnya. Pria itu mengatakan ia telah mencarinya. Setelah membaca situasi, ia menyadari Ishak adalah orang yang baru bangkit, tentu saja satu-satunya yang cukup kuat. Ia kemudian menuntut untuk tahu apakah Ishak adalah orang yang membunuh Halderman. Saat itulah Ishak mengingatnya. Pria di depannya adalah Rashak, pemimpin Silver Wolves, kelompok tentara bayaran. Tanpa menunggu respons Ishak, Rashak menjelaskan bahwa ia mendengar rumor tentang kematian Alderman. Dan sebagai anggota Silver Wolves, adalah tanggung jawabnya untuk menjaga kehormatan kelompok, yang berarti ia di sini untuk membunuh siapapun yang bertanggung jawab. Mendengar ini, pemuda kita tidak menyangkalnya. Faktanya, ia mengatakan si bodoh itu pantas mati. Sebuah gagasan yang justru disetujui Rashak. Sebagai pemimpin, ia sadar akan kepentingan Alderman yang dipertanyakan. Ia bahkan percaya Ishak membuat keputusan yang tepat membunuhnya. Tapi sebagai pemimpin, ia masih harus membalaskan dendam rekannya. Sementara itu, sepanjang waktu, pemuda kita menatap pedang Rashak, khususnya araniti yang tertanam di pedang besar itu. Rashak berseri-seri dengan bangga melihat reaksi Ishak. Ia berasumsi pemuda kita terkesan dan pasti belum pernah melihat senjata seperti itu sebelumnya. Terlepas dari itu, ia bersiap untuk bertarung, menantang pemuda kita untuk duel sampai mati. Melihat situasi akan memanas, Gabin melangkah masuk, menyarankan Ishak menolak. Tapi Ishak mengabaikannya dan menganalisis situasi. Ia tahu Rashak akan menjadi lawan yang tangguh. Tapi ia hanya tentara bayaran dan bukan orang yang bangkit. Itu berarti pemuda kita memiliki keuntungan. Memikirkan ini, ia meminjam garpu rumput Gabin, yang membuat Gabin kecewa. Rupanya, garpu adalah semua yang ia butuhkan sekarang karena ia akhirnya bangkit. Dengan araniti dipertaruhkan, bagaimana ia bisa menolak kesempatan emas seperti itu? Ishak hendak menyarankan mereka pindah keluar desa, tapi Rashak mengatakan tidak perlu. Ia tiba-tiba menyerang ke depan, berniat mengakhiri segalanya dengan cepat. Pemuda kita memblokir serangan itu tepat pada waktunya. Sempat terkejut bahwa Rashak akan menyerang tanpa ragu. Jika ia menggunakan kekuatannya secara sembrono, ada risiko melukai orang. Memikirkan ini, ia mendesak penduduk desa untuk menyingkir. Setelah pertukaran yang sengit, Rashak menyadari bahwa meskipun baru bangkit, Ishak entah bagaimana sudah memiliki penguasaan atas kekuatannya. Mungkin itulah sebabnya ia memberitahu penduduk desa untuk mundur. Ini membuat Ishak menyadari sesuatu. Ini adalah bagian dari rencana Rashak untuk menyeimbangkan permainan. Lagi pula, Rashak tidak bangkit, jadi adil untuk membatasi Ishak agar tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ishak mengerti bahwa karena ini, ia tidak bisa menggunakan serangan skala besar, tetapi ia tidak kehabisan pilihan. Saat bertarung, ia mulai menerapkan sejumlah kecil listrik untuk menangkis serangan yang masuk. Mengejutkan, Rashak memuji gerakan itu. Kemudian ia menyerang lagi. Ishak memblokir serangan sambil berpikir. Karena Rashak tidak bangkit, gerakannya lebih mudah dibaca. Menciptakan jarak, Ishak melempar garpu rumput
rumput lurus ke arahnya. Garpu itu meleset dan Rashak menunjukkan sedikit kekecewaan. Tapi apa yang ia tidak tahu adalah itu adalah bagian dari rencana Ishak. Ya, ia tamat. Ishak mengungkapkan bahwa karena ia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya tanpa membahayakan orang lain, dia menggunakan garpu rumput itu sebagai media untuk mengalirkan listriknya. Pada titik ini, Rashak hanya bisa menonton. Dalam sekejap, Ishak menyerang dari belakang menggunakan garpu rumput yang kini telah dialiri petir. Namun, Ishak segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Serangan itu tidak memberikan kerusakan apapun. Melihat ekspresi Ishak yang terpana, Rashak akhirnya mengungkap kartu asnya. Ternyata pria itu mengenakan baju zirah Arcanite lengkap. Pantas saja serangan itu terasa seperti hanya digelitik. Saat Rashak mengungkap gelar keduanya, dia dikenal sebagai pembantai bangsawan. Melihat Rashak tidak menderita luka apapun berkat sifat khusus Arcanite, kebenaran pun terungkap. Batu itu tidak hanya meningkatkan kekuatan listrik, tapi juga bisa menyimpannya. Hanya dengan sedikit stimulasi, bahkan orang yang tidak terbangun pun bisa mengendalikan listrik. Mengenai misteri mengapa Rashak memiliki begitu banyak Arcanite, dia mengaku telah mencurinya langsung dari Count Real sendiri. Karena dia tidak tahu sang Count telah dihabisi oleh Ishak, dia berencana membunuhnya berikutnya. Ishak sedikit terkejut dengan kekuatan dahsyat yang ditunjukkan Rashak. Rashak kemudian menyatakan bahwa Ishak akan menjadi bangsawan ke-6 yang tewas di bawah pedangnya. Dia menyerjang ke depan. Ishak melangkah mundur tepat waktu, nyaris menghindari serangan yang meninggalkan kawah besar di tanah. Ishak mengutuk pelan, mencemaskan penduduk desa dan keluarganya. Dia tidak boleh menggunakan kekuatan penuhnya di sini. Meskipun kemampuan dan penguasaan Arcanite Rashak sangat mengesankan, Ishak menyadari masih ada cara untuk membalikkan keadaan. Kita sudah tahu Arcanite adalah mineral langka dan biji yang sangat dicari oleh para bangsawan. Ishak menjelaskan bahwa batu itu bisa menyimpan dan mengkatalisasi listrik serta petir. Itulah sebabnya para bangsawan menggunakannya untuk menempa senjata dan zirah. Biasanya, mereka yang tidak terbangun menghindari penggunaannya karena sifatnya yang tidak stabil. Sederhananya, jika Arcanite kelebihan beban listrik melampaui batasnya, ia akan meledak kecuali penggunanya adalah seorang Awakened yang bisa mengontrolnya. Berbekal pengetahuan ini, Ishak berencana melakukan hal itu kepada Rashak. Sementara itu, Rashak terus melakukan serangan tanpa henti seperti orang gila. Setiap ayunan pedangnya diiringi dengan ceritanya. Dia mengungkapkan bagaimana dia memulainya dengan membunuh seorang baron yang membantai seluruh keluarganya. Momen itu menempatkannya pada jalan balas dendam, bersumpah untuk membunuh setiap petarung petir yang dia temui, termasuk Ishak. Pada titik ini, duel tersebut bukan lagi soal membalaskan dendam sang kepala desa. Ini telah menjadi urusan pribadi. Di tengah kekacauan, Ishak akhirnya menemukan celah yang dia tunggu-tunggu. Melihat Ishak nyaris tidak melawan, Rashak tertawa penuh kemenangan, mengejeknya karena tidak memberikan perlawanan yang lebih baik. Namun Ishak hanya menunggu momen yang tepat. Begitu waktunya tiba, dia menahan serangan Rashak di tengah gerakan. Rashak terpaku tidak percaya, bertanya-tanya apakah Ishak sudah gila. Namun Ishak dengan tenang mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Dia mengakui bahwa Rashak mungkin lebih kuat dalam hal tenaga murni, tetapi ada perbedaan besar dalam pengalaman. Kemudian Ishak membebani Arcanite yang tertanam di senjata Rashak. Pada saat Rashak menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Kekuatannya sendiri berbalik menyerangnya dengan hebat. Saat debu mengendap, Rashak benar-benar tidak berdaya. Ishak merasa lega sejenak karena dia tidak mati. Bagaimanapun, butuh latihan bertahun-tahun di kehidupan sebelumnya untuk menahan dan menyerap luapan listrik sebesar itu. Sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, adik perempuan dan orang tuanya bergegas maju, merasa lega karena dia selamat. Rashak yang masih sadar, mempertanyakan bagaimana dia bisa kalah. Ishak hanya menjawab bahwa dia menggunakan kekuatan Rashak sendiri untuk melawannya. Setelah hening sejenak, Rashak menerima kekalahannya di tangan Ishak. Kemudian, secara dramatis, dia mengangkat kedua tangan dan meminta agar Ishak menghormati duel maut tersebut dengan menghabisinya. Ishak menolak tanpa ragu. Rashak kesal dan bersikeras bahwa dia tidak boleh ditolak untuk mati secara terhormat, mengutip kode tentara. Bayaran. Ishak dengan tenang membalas bahwa dia bukan tentara bayaran, jadi dia tidak berkewajiban mengikuti kode mereka. Namun, dia mengklaim bahwa dia mengikuti kode pelindung. Dari cara dia mengatakannya, jelas Ishak mengarang hal ini di tempat. Bahkan Rashak pun bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kode semacam itu. Namun karena dia telah kalah, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Ishak sepenuhnya mengambil keuntungan dari situasi tersebut, menyatakan bahwa karena dia telah mengalahkan Rashak, baik dia maupun seluruh kelompok tentara bayaran harus mengikuti instruksinya. Rashak tampak seperti orang yang tersesat dalam pembicaraan, namun masih mencoba mengimbangi. Tetap saja, dia menanyakan niat Ishak. Ishak mengungkapkan bahwa tujuan mereka selaras. Rencananya saat ini adalah menjatuhkan para bangsawan menggunakan kekuatan daripada politik atau infiltrasi. Dia juga percaya kemampuan Rashak membuatnya cocok untuk melindungi desa. Jadi, alih-alih meninggalkan mereka dalam keadaan rentan, dia menugaskannya sebagai pelindung desa. Ishak menjelaskan bahwa dia akan segera menuju ibu kota. Dia tidak bisa membagi fokus untuk melindungi bagian belakang sambil bertempur di garis depan. Rashak mengangguk paham dan mengucapkan sumpah. Selama dia dan anak buahnya masih bernapas, tidak akan ada bahaya yang menimpa desa. Ishak merasa puas, namun menambahkan satu syarat lagi. Bagaimana mungkin dia melupakan pedang Rashak? Itulah tujuan awalnya menerima duel tersebut. Kemudian, Ishak terlihat
saat menempa pedang baru. Dia menjelaskan bahwa membentuk bilah menjadi bentuk melengkung memungkinkan listrik dialirkan dan ditingkatkan jauh lebih efisien. Penemuan ini baru akan ditemukan 1 dekade kemudian dalam sejarah. Namun sekali lagi, Ishak menggunakan pengetahuan masa depan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Akhirnya, tiba saatnya untuk berangkat ke ibu kota. Ishak pergi di bawah tatapan hangat para penduduk desa, semuanya mendoakan yang terbaik untuknya. Adiknya dengan bercanda mengingatkannya untuk menjemputnya saat dia butuh latihan lebih banyak. Gavin memberitahunya agar tidak membuat masalah di kota dan jangan melupakan mereka. Ishak berjanji akan kembali secepat mungkin. Rasanya seperti awal dari perjalanan yang panjang. Di saat yang sama, ini terasa seperti awal dari bab pertama balas dendamnya. Pertama, dia harus berhasil mendaftar di akademi dan menggunakan sumber dayanya untuk menguasai kekuatannya sepenuhnya. Dan yang terpenting, bajingan pengkhianat itu, orang yang membuat persahabatan 20 tahun mereka terdengar seperti lelucon. Apapun yang direncanakan Ishak untuk Silas adalah sesuatu yang jauh lebih buruk daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Di bab berikutnya, protagonis kita sedang dalam perjalanan menuju ibu kota melalui jalur laut. Dia tidak sabar untuk tiba di Lutetia. Dalam pikirannya, dia menjelaskan bahwa begitu sampai di kota, dia akan melapor terlebih dahulu kepada pihak berwenang. Semua orang yang baru bangkit diberikan hak untuk mendaftar di Akademi Kekaisaran bersama anak-anak dari keluarga bangsawan. Namun, dia mencatat sesuatu yang menarik. Individu yang baru bangkit selalu menganggap kekuatan mereka sebagai anugerah dari Tuhan. Hal ini dikarenakan pengalaman traumatis tersambar petir yang membuat mereka melupakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, semua orang secara alami berasumsi bahwa mereka dipilih oleh Tuhan. Sambil berpikir untuk menggunakan momen ini untuk berlatih, seorang gadis tiba-tiba menabraknya. Protagonis kita secara naluriah mencoba membantunya. Namun yang mengejutkannya, gadis itu ternyata adalah adiknya. Bahkan lebih terkejut lagi, dia bertanya apa yang dilakukannya di sini. Meline bertanya-tanya apakah itu belum jelas. Dia ikut bersamanya ke ibu kota. Protagonis kita segera tidak setuju. Namun, adik perempuannya itu sangat keras kepala. Dia bersikeras untuk mengikutinya, menyatakan bahwa dia tidak ingin terus terkurung di desa. Melihat ekspresi serius kakaknya yang bersikeras bahwa ini adalah kegilaan, dia sedikit panik. Hal ini membuatnya mempertanyakan perubahan sikap kakaknya yang tiba-tiba, belum lagi kakaknya entah bagaimana menguasai pedang dan bahkan belajar sendiri cara mengendalikan petir. Dia merasa seluruh situasi ini mencurigakan dan bertanya langsung apa yang disembunyikannya. Mendengar ini, protagonis kita memberikan jawaban seperti biasanya, mengatakan bahwa dia datang dari masa depan. Sekarang dia hanya bisa menghela napas saat adiknya menganggap dia hanya membuat alasan. Adiknya menyimpulkan bahwa dia pasti terjatuh dan kepalanya terbentur, yang bisa menjelaskan perilaku anehnya. Protagonis kita dibuat tidak bisa berkata-kata. Tetap saja, dia mencatat bahwa terlalu berbahaya untuk membawanya. Menambahkan bahwa orang tua mereka tidak akan setuju. Seolah menunggu hal ini, dia dengan tenang mengeluarkan sepucuk surat, mengatakan bahwa itu dari orang tua mereka. Protagonis kita tidak percaya adiknya benar-benar berhasil membujuk mereka untuk membiarkannya pergi ke kota. Dia menggaruk kepalanya, berpikir bahwa ini akan merepotkan. Di dalam ruang makan kapal, protagonis kita diam-diam mengamati adiknya yang sedang makan. Dia yakin bisa menjaganya sambil tetap menjalankan misinya. Tiba-tiba, sekelompok tentara masuk mengumumkan bahwa mereka sedang mencari pembunuh bangsawan. Mereka menawarkan 10 keping emas kepada siapapun yang dapat memberikan informasi tentang pembunuh yang menewaskan Count Rel. Meline menyadari protagonis kita menegang dan bertanya-tanya apakah dialah yang bertanggung jawab. Sebelum dia sempat menjawab, seorang tentara mendekati mereka, menanyakan mengapa mereka menuju ke ibu kota. Protagonis kita dengan tenang menjelaskan bahwa mereka hanya sedang bepergian sebelum menambahkan bahwa mereka berdua adalah pengantin baru yang sedang pergi berbulan madu. Prajurit itu merasakan kegugupannya dan baru saja akan menanyainya lebih lanjut ketika tiba-tiba kapal mulai berguncang hebat. Saat mereka tiba di dek, mereka melihat penyebabnya. Makhluk seperti ular yang diidentifikasi sebagai Rorqual. Saat kru mulai menggunakan tindakan pencegahan, Rorqual itu menghempaskan mereka ke samping. Melihat hal ini, para prajurit mulai berpikir bahwa mereka akan binasa. Sementara itu, saat protagonis kita menghindari makhluk itu, dia menjelaskan bahwa Rorqual hanya menjadi agresif ketika kapal memasuki wilayah mereka. Dia tahu dia bisa dengan mudah menakutinya menggunakan petir, tetapi melakukannya akan segera menjadikannya tersangka utama dalam pembunuhan Count Rel. Dengan kata lain, dia perlu mencari cara lain untuk menyelesaikan situasi ini tanpa menimbulkan kecurigaan. Dia menebas salah satu titik lemah monster yang diketahui, namun terpanas saat mendapati kulitnya sangat tebal. Akibatnya, dia terpental oleh Rorqual saat mencoba memikirkan rencana baru. Sementara itu, para prajurit mencoba melarikan diri menggunakan sekoci. Protagonis kita menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, kapal akan tenggelam dalam waktu singkat. Jadi, dia menyelam ke laut. Dia mencatat bahwa tidak ada yang bisa melihatnya sekarang. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menggunakan kekuatannya. Saat monster laut itu menerjang ke arahnya, dia menyiapkan petirnya. Dan begitu saja, dia meledakkan Rorqual, menargetkan titik lemah sebelumnya. Makhluk itu segera mundur. Saat muncul kembali ke permukaan, protagonis kita mengungkapkan fakta lain tentang Rorqual. Karena mereka dikenal sebagai makhluk yang sombong, mereka akhirnya akan mencari cara untuk melampiaskan harga diri mereka yang terluka. Sial bagi para prajurit yang melarikan diri, mereka menjadi target makhluk itu berikutnya. Sementara itu, protagonis kita berhasil kembali ke kapal dengan selamat. Adik perempuannya segera memeluknya sambil memanggilnya, "Suamiku," dengan nada bercanda. Gadis itu jelas sedang mencari masalah, bahkan bercanda tentang betapa hebatnya cara ini untuk memulai bulan madu mereka. Terlepas dari itu, protagonis kita dirayakan oleh
oleh yang lain. Namun pria malang itu benar-benar kelelahan. Tetap saja, dia tidak melupakan misi utamanya. Begitu dia sampai di kota, kepala para bangsawan akan dipenggal. Kita akhirnya tiba di Lutetia, ibu kota Galia yang megah. Seperti yang diduga, adik perempuan protagonis kita penuh dengan kegembiraan saat dia melihat pemandangan yang indah. Sebaliknya, protagonis kita sama sekali tidak antusias. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di tempat ini. Adiknya bertanya mengapa dia tampak begitu tidak terkesan. Namun seperti biasa, dia tidak menjelaskan. Setelah meninggalkan kapal, protagonis kita berjalan dengan tenang sementara adiknya bertingkah seperti orang udik desa. Dia membawanya ke sebuah penginapan mewah dan menyarankan agar adiknya yang menangani pemesanan sementara dia mengurus urusannya sendiri. Meline segera menghentikannya dan meminta uang. Protagonis kita melemparkan koin emas yang ditinggalkan para tentara di kapal kepadanya. Melihat jumlahnya, adiknya berpikir mereka bisa membeli hampir seluruh jalanan. Protagonis kita hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam diam. Adiknya tidak tahu betapa mahalnya harga barang di sini. Tetap saja, dia mengusirnya, mendesak agar dia menangani segala sesuatunya dan mengingatkannya untuk tidak membelanjakan uang sembarangan. Meline setuju untuk hanya membeli kebutuhan pokok sementara protagonis kita bertanya-tanya apakah dia harus mengkhawatirkannya. Saat dia melangkah maju, protagonis kita menjelaskan proses pendaftaran. Orang-orang seperti dia disebut yang terpilih, namun pendaftarannya tidak sederhana. Banyak orang berkumpul untuk mendaftar, banyak yang percaya bahwa mereka memiliki kekuatan yang bangkit. Seorang pria melangkah maju dan mendemonstrasikan kemampuan petir. Segera, para prajurit yang mengamati proses tersebut turun tangan. Protagonis kita menjelaskan bahwa beberapa orang mencoba curang. Pria ini menggunakan arkanita untuk memalsukan kekuatannya dan akibatnya, dia dipukuli. Protagonis kita lebih lanjut menjelaskan bahwa lulus tes biasanya disertai dengan hadiah uang. Karena hal ini, banyak orang mencoba menipu dan melarikan diri begitu mereka mendapatkan uang tersebut. Akhirnya, giliran protagonis kita. Penjaga itu berharap dia tidak bertingkah seperti orang sebelumnya. Protagonis kita hanya menanggapi dengan membentuk tengkorak menggunakan petir merahnya. Sedikit terguncang, prajurit itu mengakui bahwa dia telah lulus dan menyuruhnya masuk ke dalam. Protagonis kita berharap untuk lulus, tetapi dia tidak menyangka akan semudah ini. Prajurit itu juga memperhatikan bahwa penampilannya telah mengintimidasi kandidat lain karena mereka sekarang ragu untuk melangkah maju. Saat dia berjalan menyusuri koridor, protagonis kita mencatat bahwa tidak seperti di kehidupan sebelumnya, para pemuji tidak mengajukan pertanyaan tentang kebangkitannya. Namun, dia tiba-tiba berhenti ketika mendengar suara yang tidak asing. Dari reaksinya saja, kita sudah bisa menebak siapa itu. Silas mendekatinya, menyebutkan bahwa dia menjatuhkan kertas pendaftarannya. Sambil mengembalikannya, Silas dengan sopan memperkenalkan diri dan mencatat bahwa protagonis kita tampak seperti orang baru. Protagonis kita tidak merespons. Silas menjadi bingung oleh kurangnya reaksi tersebut. Tidak menyadari bahwa protagonis kita mengepalkan tinjunya begitu erat hingga mulai berdarah. Mencoba menenangkan diri, protagonis kita meminta maaf, mengatakan bahwa dia merasa agak tidak enak badan. Tersenyum, Silas mengatakan itu normal dan menganggapnya sebagai efek samping dari kebangkitan. Dengan itu, dia pergi, berharap bisa bertemu protagonis kita lagi suatu saat nanti. Namun, protagonis kita sangat marah karena telah membiarkannya pergi. Dalam ledakan tiba-tiba, dia menerjang Silas dengan pedangnya. Silas bereaksi seketika, menahan serangan tersebut. Setelah bentrokan itu, keduanya membuat jarak. Saat mereka tampak di ambang pertempuran lagi, seorang instruktur tiba-tiba muncul di antara mereka. Dia memuji semangat jiwa mereka, berkomentar tentang betapa bersemangatnya mereka menggunakan kekuatan mereka. Octavio Grimaldi, instruktur tempur, menyatakan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada menjalin persahabatan melalui adu pedang. Setelah memperkenalkan diri, dia menyuruh mereka untuk santai, menambahkan bahwa mereka akan punya banyak waktu untuk berlatih tanding selama kelasnya. Protagonis kita ingat Grimaldi. Dia adalah tokoh kunci dalam Ordo Pembebasan, salah satu orang yang bertanggung jawab membunuhnya di masa depan. Sementara itu, Silas tersenyum seperti biasa dan meminta maaf kepada Profesor Grimaldi, menjelaskan bahwa mereka baru saja membangkitkan kekuatan mereka dan merasa sulit untuk mengendalikannya. Dia kemudian meminta maaf kepada protagonis kita juga jika entah bagaimana dia telah menyinggungnya dan mengatakan dia tidak sabar untuk bertemu dengannya di kelas. Jika kita mengira protagonis kita bodoh, dia setuju dan mengakui hal yang sama. Dia menyadari kesalahannya karena membiarkan emosinya mengambil alih dan memutuskan untuk tetap tenang. Jika tidak, dia mungkin kehilangan kesempatannya untuk membunuh Silas. Dia juga mencatat bahwa Silas lebih kuat dari yang dia harapkan, yang berarti dia perlu mencari cara untuk mengungkap apa yang sebenarnya dia rencanakan. Selama semua ini, seseorang telah mengamati segalanya dari bayang-bayang. Sosok misterius itu berkomentar bahwa baik protagonis kita maupun Silas menunjukkan potensi besar dan memutuskan bahwa kesetiaan mereka harus diuji. Namun, dia ragu bahwa salah satu dari mereka akan berhasil keluar hidup-hidup. Kita dibawa ke Akademi Bangsawan dan hari ini akhirnya menjadi hari pertama sekolah. Selama periode ini, protagonis kita mendedikasikan waktu untuk pelatihan pribadi. Meskipun dia tidak sekuat dulu di kehidupan sebelumnya, level ini sudah cukup untuk saat ini. Sederhananya, dia jauh lebih kuat daripada siapapun di levelnya saat ini. Namun, dia harus berhati-hati agar tidak ada orang, terutama Silas, yang menemukan kekuatan aslinya. Adegan berikutnya membawa kita ke kelas tempur. Sudah bisa ditebak, Profesor Grimaldi sangat antusias untuk mengajar mereka. Setelah perkenalan
Lainnya, dia mencatat bahwa kelas akan benar-benar dimulai. Setelah dia mengevaluasi kekuatan masing-masing dari mereka, dia sudah bisa melihat bahwa beberapa orang sangat bersemangat dan bertubuh seperti pejuang, sementara yang lain, katakan saja, tidak cocok untuk bertempur. Protagonis kita menangkap isyarat tersebut dan segera teringat apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Saat itu, ada kecelakaan di mana seorang lelaki tua terbunuh karena tubuhnya tidak kuat menahan arus listrik. Ini karena, setiap tahun, puluhan individu yang baru bangkit memasuki akademi untuk menguasai kekuatan mereka. Namun, para bangsawan menggunakan sistem tersembunyi untuk mengawasi mereka yang baru bangkit. Profesor Grimaldi mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk memulai. Tidak mengejutkan, orang pertama yang dia tunjuk adalah protagonis kita. Dia melangkah maju dan memperkenalkan diri, membuat Profesor Grimaldi teringat padanya sebagai siswa yang sangat ingin bertarung pada hari pendaftaran. Sang profesor menjelaskan bahwa dia menyukai siswa seperti dia dan mengungkapkan bahwa dia telah membawa kandidat yang sempurna untuk mengujinya. Tiba-tiba, sambaran petir besar turun ke area tersebut. Orang yang muncul adalah Irwin Dax, sosok misterius dari bab sebelumnya. Irwin adalah anak tertua dari keluarga Dax. Keluarga Dax adalah orang-orang pertama yang bangkit dan tiran yang mengendalikan kekaisaran dari balik layar, orang yang sama yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Meskipun Ishak membenci mereka dengan sepenuh jiwa, dia tahu dirinya yang sekarang bukan tandingan Irwin. Dia juga tidak boleh mengambil risiko yang tidak perlu yang bisa merusak rencananya. Menggunakan otaknya, Ishak mencari alasan. Dia mengakui bahwa dia terkadang bisa menjadi pemarah, tetapi dia tidak cukup bodoh untuk melawan seseorang seperti Irwin yang jelas jauh lebih kuat darinya. Merasa terhibur, sang profesor berkomentar bahwa tidak heran dengan adanya orang-orang seperti dia, Countrell sampai terbunuh. Tetap saja, dia menyarankan Irwin memilih lawan. Irwin menjawab bahwa tidak ada orang di sini yang menarik. Dengan kesal, dia menambahkan bahwa angkatan tahun ini menyedihkan dan lemah. Bahkan lebih menjengkelkan baginya adalah kenyataan bahwa salah satu dari mereka adalah seorang lelaki tua yang rapuh. Untuk melampiaskan kekesalannya, Irwin memerintahkan agar lelaki tua itu dibawa ke depan. Dua mahasiswa baru segera menangkapnya dan menyeretnya ke depan. Ishak mempertanyakan apa yang terjadi, tetapi segera menyadari niat Irwin. Di lini masa aslinya, hal-hal tidak terjadi seperti ini. Tetap saja, sebelum memulai duel, Profesor Grimaldi memberikan peraturan. Kedua belah pihak tidak boleh menahan diri, tetapi di saat yang sama, mereka harus menghindari cedera jangka panjang. Protagonis kita memahami maksud di balik kata-katanya. Biasanya, individu yang baru bangkit tidak bisa memanggil banyak petir. Namun, keturunan bangsawan, terutama keluarga Dax, berbeda. Kekuatan mereka telah bangkit sejak masa kanak-kanak dan mereka telah mencapai tingkat penguasaan yang tinggi. Begitu sinyal diberikan, Irwin mengaktifkan petirnya, menyuruh si lelaki tua untuk bersiap, menambahkan bahwa orang lemah tidak diperbolehkan di akademi. Melihat hal ini, protagonis kita secara naluriah bergegas maju. Akibatnya, dia terkena sambaran petir Irwin. Untungnya, pelatihannya memungkinkannya untuk menahannya. Irwin tampak terkesan. Profesor Grimaldi mulai bertepuk tangan. Karena terkesan, dia mencatat bahwa kedua pria tersebut telah mendemonstrasikan apa artinya menjadi pejuang. Namun, dia menambahkan bahwa mereka masih lemah karena tidak mampu menanggapi serangan Irwin. Meskipun Irwin sengaja menahan diri, dia menempatkan mereka ke kelas D dan menyebutkan bahwa mereka mungkin bisa naik tingkat nantinya. Meskipun ini tampak seperti berita buruk bagi yang lain, bagi protagonis kita, ini sempurna. Kelas D adalah kelas terlemah dan terendah, artinya dia tidak akan diganggu oleh Irwin atau antek keluarga Dax. Namun, salah satu siswa menjadi sangat marah. Dia memberitahu Irwin bahwa gangguan protagonis kita dalam duel tersebut telah menodai kehormatan Irwin dan bersikeras bahwa dia harus dihukum. Sebagai tanggapan, Irwin bertanya kepada Ezekiel apakah seekor lalat dapat menodai kehormatan seorang pria. Apa yang dia maksud adalah bahwa seseorang seperti dia tidak perlu mempedulikan seseorang yang tidak berarti seperti protagonis kita. Adegan berikutnya membawa kita ke area ruang makan akademi. Di tengah kebisingan, protagonis kita menyadari bahwa tidak ada yang mau bergaul dengan si laki tua karena di akademi adalah hal normal bagi yang lemah untuk diperlakukan sebagai orang guangan. Hal ini membuatnya merenungkan kehidupan. Sebelumnya, dia menyadari bahwa dia hampir sama saat itu. Dia terus-menerus mengejar kekuatan, melakukan segala kemungkinan bersama Silas untuk mencapai kelas A. Kelas A dikhususkan hanya untuk para bangsawan yang telah mengasah keterampilan mereka sejak masa kanak-kanak. Akhirnya, dia berhasil masuk ke kelas A, yang menjadi tiketnya menuju bangsawan tinggi dan juga selangkah lebih dekat untuk menghancurkan keluarga Dax dari dalam. Namun, memikirkan tentang pendekatan aslinya, protagonis kita sekarang percaya bahwa itu agak bodoh. Kali ini, sebuah rencana yang berbeda sedang terbentuk. Sambil duduk, Ishak memulai percakapan dengan memperkenalkan diri dan menanyakan nama lelaki tua itu. Lelaki tua itu pertama-tama meminta maaf, menjelaskan bahwa dia adalah seorang biksu dan sedang menjalani sumpah diam. Karena protagonis kita menyelamatkannya, dia mengungkapkan bahwa namanya adalah Shin. Sebelum kembali ke kebisuannya, protagonis kita berpikir betapa menguntungkannya hal ini. Jika dia bergaul dengan seseorang seperti Shin, semua orang di kelas secara alami akan menghindarinya, yang berarti dia tidak perlu khawatir akan diawasi. Ini juga akan memungkinkannya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang keluarga Dax dan sekutu mereka, membantunya memahami bagaimana mereka berhasil mengakali dirinya di kehidupan sebelumnya. Namun, alur pemikirannya terputus ketika dia mendengar suara yang tidak asing. Saat dia mendongak, dia terpaku sejenak karena terkejut setelah melihat adiknya. Segera, dia menuntut untuk tahu apa yang sedang dilakukannya. Ternyata adik perempuannya itu mengikutinya kemanapun dia pergi. Adiknya membalas, bertanya apakah dia tahu betapa mahalnya harga barang di ibu kota. Bagaimanapun, seseorang harus melunasi tagihan-tagihannya. Protagonis kita memahami poinnya, namun masih bertanya-tanya mengapa dia memilih untuk bekerja di akademi
akademi dari sekian banyak tempat. Pada saat itu, Ezekiel melangkah masuk, mengamuk dan menuduh protagonis kita melakukan pelecehan terhadap seorang anggota staf. Karena sudah kesal dengan tindakan protagonis kita sebelumnya di orientasi tempur, dia sekarang melihat alasan yang sempurna untuk menghabisinya. Beberapa siswa mulai bergumam, merasa bahwa keadaan akan berubah menjadi buruk bagi protagonis kita. Protagonis kita hanya bisa menggertakkan giginya. Dia sudah tahu bajingan itu telah mengincarnya sejak orientasi tempur, tetapi dia tidak pernah membayangkan pria itu akan mengikutinya ke sini dan mengubah percakapan sederhana dengan adiknya menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Ezekiel mendekat dengan amarah di matanya, memberitahu protagonis kita bahwa ini bukan desanya. Protagonis kita mendengarkan saat si idiot itu menyatakan bahwa ada aturan di akademi yang harus dia ikuti. Selain itu, dia mengingatkannya bahwa protagonis kita saat ini bukan siapa-siapa. Itulah sebabnya lencananya kosong. Dia memberitahunya bahwa bahkan jika dia akhirnya berhasil mendapatkan setetes darah dan menjadi bangsawan, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia adalah seorang berdarah kotor. Akhirnya, narasi tersebut mengungkap nama lengkap Ezekiel, Ezekiel de Normandie, putra bungsu dari keluarga Normandie, keluarga bangsawan peringkata dan salah satu sekutu terdekat keluarga Dax. Sebelum keadaan berlanjut, kita diberikan konteks tentang bangsawan peringkat tinggi dan kaum bangsawan tinggi. Protagonis kita menjelaskan bahwa itu hanyalah gelar yang mereka berikan pada diri sendiri kemungkinan karena mereka membangkitkan kekuatan mereka sejak masa kanak-kanak. Selain itu, mereka sudah menikmati hak istimewa bahkan sebelum memasuki akademi. Tetesan darah tersebut adalah bukti peringkat tinggi mereka. Adapun darah kotor, mereka adalah orang-orang yang baru bangkit belakangan dan masuk akademi untuk mempelajari penguasaan kekuatan. Sederhananya, bangsawan seperti Ezekiel meremehkan orang-orang seperti mereka. Mengetahui hal ini dan demi rencana masa depannya, Ishak sudah dalam proses meminta maaf ketika Ezekiel tiba-tiba menyerangnya. Dia bertanya kepada protagonis kita siapa yang memberinya izin untuk berbicara. Semua orang di aula menonton dalam diam. Kemudian Ezekiel memberinya izin untuk berbicara. Jadi protagonis kita mulai memohon, meminta pria itu untuk melepaskannya. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh bagi Ezekiel. Rupanya, saat dia melayangkan pukulannya, Ishak menghindarinya sepenuhnya. Bahkan tidak ada jejak benturan. Kesadaran itu membuatnya kesal. Dia menyadari bahwa Ishak pasti telah menerapkan lapisan petir ke tubuhnya selama serangan tersebut. Ishak dengan cepat mencoba menjelaskan bahwa itu tidak disengaja, namun Ezekiel menganggapnya sebagai provokasi. Dalam pikirannya, ini menegaskan bahwa Ishak perlu diberi pelajaran. Protagonis kita bertanya-tanya apakah ini benar-benar akan berubah menjadi perkelahian. Tiba-tiba, Ezekiel menghilang. Detik berikutnya, sebuah pukulan bermuatan petir membuat Ishak terpental ke belakang. Ishak menahan hantaman itu, tetapi segera menyadari betapa kuatnya pria tersebut. Dia terpaksa menggunakan seluruh kekuatannya hanya untuk membela diri. Tapi apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Bahkan saat fokus sepenuhnya pada pertahanan, dia menyadari bahwa dia masih belum cukup kuat. Ezekiel terus mendesaknya. Sekarang Ezekiel mulai mengejeknya. Ishak terhempas ke dinding, retak karena hantaman tersebut. Dia tidak menyangka Ezekiel sekuat ini. Ezekiel mendekat, terkesan karena dia masih sadar. Dia menyuruh semua orang untuk menonton, mengklaim bahwa inilah perbedaan antara bangsawan tinggi dan darah kotor seperti mereka. Dan begitu saja, Ezekiel melanjutkan pemukulan itu. Protagonis kita benar-benar dipermalukan. Tetap saja, Ezekiel tidak berhenti. Serangan terus berlanjut hingga Ishak nyaris tidak bisa bertahan. Tepat saat Ezekiel bergerak untuk serangan terakhir, Meline melangkah maju, memohon padanya untuk berhenti. Sambil terisak, dia mengakui itu adalah kesalahannya dan protagonis kita tidak seharusnya dihukum karena itu. Ezekiel terdiam setelah melihatnya lebih dekat. Minatnya terusik. Kemudian dia mengejutkan semua orang dengan menyarankan agar Meline menggantikan posisi Ishak. Sambil meraih tangannya, Ezekiel memberitahu protagonis kita bahwa dia harus bersyukur karena adiknya baru saja menyelamatkan nyawanya. Saat dia membawanya pergi, dia menambahkan bahwa mereka akan bersenang-senang. Protagonis kita hanya bisa menonton dengan tak berdaya saat adiknya dibawa pergi sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Di masa lalu, dia meninggalkannya karena dia dikonsumsi oleh balas dendam. Dan karena dia, adiknya dilecehkan oleh kepala desa dan anak buah sang kaun. Tiba-tiba, protagonis kita bangun sambil berteriak. Dia segera menuntut Shin untuk memberitahunya di mana adiknya berada. Seseorang memberitahunya untuk tidak repot-repot, mengingatkannya bahwa Shin sedang dalam sumpah diam. Berbalik ke arah suara yang familiar, protagonis kita terpana melihat Silas. Tentu saja, dia langsung menjadi geram. Tetap saja, Silas sedikit terkejut karena dia masih hidup, mencatat bahwa dia pingsan selama sehari dan dalam kondisi yang cukup parah. Ishak menuntut penjelasan tentang Meline. Silas duduk dan menjelaskan bahwa adiknya telah kembali ke pos pekerjaannya. Dia mengakui bahwa dia tidak tahu persis apa yang dilakukan Ezekiel padanya, tetapi dengan bangsawan tinggi, tidak ada yang pasti. Bagi mereka, rakyat jelata hanyalah bida yang bisa dibuang. Tetap saja, Silas mengatakan kepadanya bahwa dia harus bersyukur karena masih hidup. Itu semua berkat adiknya. Tapi Silas, di tengah ucapannya, menyadari ekspresi Ishak berubah, membara dengan amarah dan kebencian. Protagonis kita bersumpah bahwa keluarga bangsawan pertama yang akan dia hancurkan adalah keluarga Ezekiel dan keluarga Normandie bersamanya. Adegan berikutnya membawa kita ke perkebunan keluarga di Normandie. Ezekiel senang melihat Meline tiba tepat waktu. Sekali lagi, dia mencatat bahwa
dia akan merepotkannya, tetapi dia masih mengandalkannya untuk membantunya bersih-bersih. Adik protagonis kita hanya bisa setuju dengan gigi terkatuk. Ezekiel membawanya masuk sambil menyatakan penghargaannya karena Melanie merahasiakan kesenangannya yang menyimpang. Keesokan paginya, protagonis kita berjalan bersama adiknya. Sepanjang seluruh percakapan mereka, Melanie bersikeras bahwa Ezekiel tidak melakukan apapun padanya. Dia menjelaskan bahwa pria itu hanya memanggilnya sesekali hanya untuk pamer kepada teman-temannya. Ketika protagonis kita bertanya apakah hanya itu, adiknya mengulangi pernyataan sebelumnya, bersikeras tidak ada yang terjadi padanya. Menambah kepedihan, adiknya mengingatkannya bahwa pria itu pernah menghajarnya habis-habisan, jadi kakaknya bisa tahu dalam sekejap jika dia dipukuli atau dilecehkan. Sebagai tanggapan, Ishak menjelaskan bahwa dia hanya khawatir dan ingin memastikan bajingan itu tidak menyakitinya. Sedikit kesal, Melanie mengingat saat terakhir kali kakaknya lah yang butuh diselamatkan. Daripada mengkhawatirkannya, dia harus lebih fokus pada kelasnya karena begitu kakaknya menjadi bangsawan, dia berencana menghabiskan semua uangnya. Dengan itu, dia meninggalkan protagonis kita sendirian yang mulai berpikir. Dia bisa tahu adiknya sedang mencoba menyembunyikan penderitaannya. Namun, hanya masalah waktu sebelum dia membereskan Ezekiel. Kemudian di akademi, protagonis kita menghadiri pelatihan petir. Para siswa kelas D terus meleset dari sasaran yang membuat instruktur wanita itu marah. Alia Sinclair mencaci mereka, menyebut angkatan kelas D ini lebih buruk daripada cacat. Di tengah rasa frustrasinya, dia mengalihkan pandangannya sedikit dan menyadari protagonis kita sedang membantu si lelaki tua. Protagonis kita sedikit terkejut ketika Profesor Elsie mendekat. Dia dengan sopan mengoreksinya dengan perkenalan yang tepat. Namun, dia mengabaikannya dan terus memanggilnya sebagai Alec, menyarankan agar dia menunjukkan kemampuannya kepada kelas yang jelas. Membuat protagonis kita geram. Bagaimanapun, dia bertanya apakah dia bisa mengenai target terjauh. Semua orang di kelas Isa bertanya-tanya apakah itu mungkin untuk level mereka. Protagonis kita hanya bisa menghela napas dalam hati. Di kehidupan masa lalunya, dia adalah seorang petarung hebat yang bisa mengenai semua target dengan mata tertutup. Meskipun dia mencatat keterbatasan tubuhnya saat ini, dia masih bisa melakukan sebanyak ini. Dengan itu, dia mengaktifkan kekuatan petirnya dan sambaran petirnya mengenai target. Elsie terkesan bahwa seseorang akhirnya berhasil mengenai target. Namun, dia menjadi marah ketika menyadari para siswa tidak memperhatikan dan malah fokus pada sang protagonis. Sementara itu, Silas mengamati segalanya dan tersenyum. Dia pergi sambil berkomentar bahwa protagonis kita memiliki potensi. Tak lama kemudian, Profesor Elsie mendekati protagonis kita lagi. Dia mencatat bahwa jika bukan karena kinerjanya yang buruk melawan Ezekiel, dia mungkin akan mempertimbangkan untuk mempromosikannya ke kelas C. Dia masih memanggilnya sebagai Alec, membuatnya bertanya-tanya apakah dia melakukannya dengan sengaja. Tetap saja, dia bersikeras agar Isa tidak besar kepala, menambahkan bahwa dia hanyalah kecebong terbesar di sebuah kolam kecil. Protagonis kita mengingat profesor wanita ini dari kehidupan sebelumnya. Dia adalah bagian dari Ordo Pembebasan yang bertanggung jawab atas kematiannya dan nyawa rekan-rekannya. Meskipun dia membenci siapapun yang terkait dengan Ordo tersebut dan keluarga Dax, dia tahu Elsie benar. Ada celah besar antara darah murni dan darah kotor seperti dia. Untuk mencapai tingkat kekuatan itu, dia perlu melatih tubuhnya setidaknya selama 10 tahun hanya untuk mendekati level Irwin. Tapi untungnya, dia sudah tahu cara untuk menutup celah tersebut dalam 1 hari. Sekali lagi, protagonis kita merenungkan bangsawan tinggi. Seperti yang sudah diketahui, mereka menggunakan pil kebangkitan untuk membangkitkan kekuatan petir mereka. Namun, dia juga mencatat bahwa mereka terus mengonsumsi pil ini untuk lebih meningkatkan kekuatan petir mereka. Tetap saja, pil ini tidak cukup karena hanya mengaktifkan sebagian area otak yang bertanggung jawab untuk mengendalikan petir. Jadi, untuk mendapatkan kendali penuh, para bangsawan menciptakan mesin emulasi. Perangkat ini membantu membuka potensi penuh dari petir. Dan efek ini dikenal sebagai kebangkitan kedua. Tentu saja, ini adalah rahasia yang dijaga ketat oleh bangsawan peringkat tinggi. Dan begitulah cara mereka tetap berada di depan para darah kotor. Bahkan seseorang seperti protagonis kita yang tersambar petir untuk bangkit tidak memiliki peluang. Mungkin inilah alasan Ezekiel mampu menghajarnya habis-habisan. Meskipun demikian, protagonis kita perlu menemukan mesin emulasi, dan dia kebetulan tahu di mana menemukannya. Selama perang besar melawan kerajaan Britania, keluarga de Normandie memimpin kerajaan Galia menuju kemenangan. Surat kabar menunjukkan bahwa saudara kandung de Normandie telah dipanggil ke garis depan. Artinya Ezekiel sendirian di Menshahn. Kebetulan, keluarga de Normandie adalah bagian dari bangsawan peringkat A. Ini berarti mereka memiliki mesin emulasi, dan protagonis kita berencana untuk bergerak malam ini. Adegan beralih tiba-tiba kembali ke perkebunan de Normandie. Protagonis kita muncul dengan sudah mengetahui tempat itu luar dan dalam. Bagaimanapun, di kehidupan masa lalunya, setelah dia mencapai kelas A, Ezekiel telah mengundangnya dan Silas berkali-kali. Jadi menghindari keamanan semudah mencuri permen dari anak kecil. Satu-satunya kendala adalah jika Ezekiel masih bangun. Ketika protagonis kita memeriksa, apa yang dia lihat selanjutnya membuatnya terkejut. Adiknya sedang dibentak karena melewatkan satu titik kotor. Ezekiel memperingatkannya bahwa jika dia tidak membersihkan dengan benar, dia mungkin berakhir seperti gadis-gadis lain. Protagonis kita sekali lagi membiarkan emosinya menguasai dirinya. Ki menerjang maju ke arah mereka, matanya berkilat dengan niat membunuh saat dia bergerak untuk menghabisinya. Ezekiel menahan serangan pedang protagonis kita
dan dibuat sangat marah oleh gangguan tersebut. Sementara itu, protagonis kita menerjang maju lagi, amarah dan kebencian membara di matanya. Setelah beberapa kali baku hantam, Ezekiel tidak terkesan. Satu serangan tunggal membuat protagonis kita terpental. Melihat ini, Ezekiel mengejeknya. Dia kemudian menjadi penasaran tentang hubungannya dengan Meline. Semakin geram, Ishak menuntut untuk tahu apa yang baru saja dia sebutkan tentang adiknya. Tersenyum geli, Ezekiel menyadari keterkejutannya. Awalnya, dia mengira Ishak menyukai gadis itu. Tetap saja, dia menyuruh protagonis kita untuk bangga pada adiknya. Gadis itu adalah pekerja keras. Dia menambahkan bahwa setiap malam adiknya membersihkan sisa-sisa kesenangan menyimpannya dengan gadis-gadis lain. Tugas yang tidak bisa dia percayakan kepada staf rumah tangga. Tentu saja, protagonis kita semakin geram. Saat dia sibuk berlatih sendirian setiap malam, dia tidak pernah membayangkan adiknya berada di bawah belas kasihan monster ini. Saat Meline bersikeras agar protagonis kita pergi sebelum dia terbunuh, Ezekiel mengoreksinya, mengatakan bahwa dia berencana untuk membunuh mereka berdua. Protagonis kita menyadari bahwa terlepas dari latihannya, dia masih bukan tandingan Ezekiel. Karena itu, dia menyuruh adiknya untuk mempercayainya sebelum kabur dalam sekejap. Tanpa terhibur, Ezekiel mengejeknya sebagai pengecut karena melarikan diri dan meninggalkan adiknya. Pikiran itu sirna saat dia menyadari protagonis kita tidak lari keluar. Dia lari lebih dalam ke dalam Menshan. Ini hanya berarti tujuan utamanya adalah mesin emulasi. Meskipun Ezekiel menolak untuk percaya bahwa protagonis kita bahkan mengetahuinya. Hanya untuk memastikan, dia berlari menuju mesin emulasi. Sementara itu, protagonis kita, sambil berlari, berpikir bahwa dia telah berada di Menshan ini berkali-kali sebelumnya. Dulu, De Normandy selalu mengadakan perjamuan dan mereka akan menghabiskan sepanjang malam menyombongkan mesin emulasi mereka. Akhirnya, protagonis kita menemukan lokasi mesin tersebut. Dengan marah, Ezekiel berteriak padanya, memanggilnya bajingan darah kotor. Namun, protagonis kita mengabaikannya dan memasuki mesin itu, menyalakannya ke daya penuh. Melihat hal ini, Ezekiel terkejut dan menuntut untuk tahu bagaimana protagonis kita bisa tahu tentang mesin itu. Upaya Ezekiel untuk menghentikannya sia-sia. Protagonis kita memberitahunya bahwa dia sudah terlambat karena sekarang dia akhirnya menjalani kebangkitan kedua pertamanya. Dan ya, dia bisa merasakan kekuatan petirnya meningkat secara eksponensial. Melihat hal ini, Ezekiel memanggilnya bajingan karena menodai mesin keluarganya. Sambil memanggil avatarnya, dia berteriak pada Ishak, memberitahunya bahwa bahkan jika dia telah meningkatkan kekuatannya, akan butuh bertahun-tahun baginya untuk menguasai avatarnya. Selanjutnya, dia menyerang, menghancurkan mesin itu dan berteriak agar protagonis kita mati. Sayangnya, dia terlambat. Pikiran Ezekiel tidak bisa memproses apa yang terjadi karena sekarang protagonis kita telah berhasil memanggil avatar penuhnya, jiwa dari kebangkitannya yang menghubungkan otaknya ke jantungnya. Dan sebagai protagonis, kekuatannya saat ini tidak terbatas. Akhirnya, kita sampai pada bagian yang kita tunggu-tunggu. Satu pukulan dari avatar protagonis kita membuat Ezekiel terpental dan menabrak area luar perkebunan. Ezekiel masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Protagonis kita dengan dingin mengatakan kepadanya bahwa dia belum selesai. Dan begitu saja, keduanya mulai bertarung. Ezekiel mengejek protagonis kita, mengatakan bahwa butuh lebih dari itu untuk membunuhnya. Protagonis kita berharap dia mengatakan itu. Setelah bertukar beberapa gerakan, protagonis kita mendapatkan keuntungan. Sekarang giliran dia untuk mengejeknya, bertanya mengapa Ezekiel tidak tertawa lagi. Protagonis kita nyaris tidak mengeluarkan keringat. Sementara Ezekiel mati-matian mencoba bertahan, namun dia tetap sombong. Nah, disinilah protagonis kita mengungkapkan sesuatu yang menarik dan mengejutkan. Dia menjelaskan bahwa avatar pengendali petir didorong oleh emosi. Jadi sekarang dengan semua yang telah dia lalui dan derita dari para bangsawan baik di kehidupan masa lalu maupun kehidupan saat ini yang digabungkan, kebencian dan amarahnya berada di level yang berbeda. Penulis baru saja memberikan peningkatan kekuatan terbaik bagi seseorang yang memiliki masalah amarah. Sekarang masuk akal mengapa protagonis kita begitu impulsif dan tidak mampu mengendalikan emosinya. Pada titik ini, badut atau troll manapun yang mencoba memancing amarahnya benar-benar tamat. Bagaimanapun, Ezekiel terkejut dengan hasil ini dan lebih buruk lagi, dia kehabisan tenaga. Sebagai tanggapan, avatar protagonis kita memukul wajahnya tepat seperti seorang Karen yang meminta dihajar. Protagonis kita kemudian meluncurkan pukulan bertubi-tubi gaya Jojo. Setelah asap menghilang, protagonis kita melangkah maju dan memberitahu si bodoh itu bahwa sama seperti sebelumnya, dia tidak menginginkan masalah. Setelah membereskan Ezekiel, protagonis kita meninggalkan perkebunan keluarga De Normandy bersama adiknya. Kita melompat ke keesokan paginya di Akademi Bangsawan. Berita kematian Ezekiel dibicarakan oleh semua orang di akademi. Di tengah kebisingan itu, protagonis kita tetap tidak terganggu karena dia berhasil kembali bersama adiknya tepat waktu sebelum mayat Ezekiel ditemukan. Selain itu, situasinya menguntungkan bahkan jika penyelidikan dilakukan. Siapa yang akan mencurigai siswa peringkat D telah membunuh Ezekiel? Sesaat setelah perenungannya, Silas mendekati protagonis kita dan mengomentari kerumunan yang tiba-tiba itu. Tak lama kemudian, dia memberitahunya bahwa seseorang telah membunuh Ezekiel. Protagonis kita bereaksi dengan sangat terkejut saat mendengar hal ini. Dalam pikirannya, dia tahu Silas kemungkinan besar mengungkapkan berita ini kepadanya secara pribadi hanya untuk mengujinya. Bagaimanapun, di kehidupan sebelumnya, Silas adalah seorang ahli strategi. Pada dasarnya seorang
seorang dalang dalam merencanakan cara menyusup ke keluarga Dax. Dengan mengingat hal ini, protagonis kita memilih tanggapannya dengan hati-hati saat Silas menyebutkan bahwa orang yang membunuh Ezekiel pasti sepadan dengannya. Ishak menyuarakan keraguan. Bagaimanapun, Ezekiel berada di kelas A dan tidak lemah, jadi dia berasumsi itu pasti ulah mata-mata Britania. Teorinya valid mengingat keluarga de Normandie saat ini sedang bertempur di sana. Silas setuju, tetapi mencatat dia merasa seseorang pasti tahu tentang kematian Ezekiel karena dia punya terlalu banyak musuh. Protagonis kita tidak menanggapi. Tampaknya ekspresi itu membocorkannya. Tersenyum, Silas menenangkannya. Menyatakan tidak mungkin bagi seseorang di kelas D terlibat dalam kematian Ezekiel. Pada titik ini, Ishak yakin Silas mengetahui sesuatu. Tetap saja, Silas pergi, berkomentar bahwa Ezekiel pantas mati sebelum bersikeras agar Ishak memeriksa Meline. Ishak tidak suka cara Silas menyebut adiknya. Saat itu juga, Profesor Grimaldi memerintahkan keheningan di aula. Dia mengumumkan kepada para siswa apa yang sudah mereka ketahui. Instruktur lain menimpali, menyatakan bahwa pembunuh Ezekiel masih berkeliaran dan berbahaya serta mendesak para siswa untuk tetap waspada. Instruktur tersebut adalah Claire de Jordan yang bertanggung jawab atas kedisiplinan saat dia menyebut kematian Ezekiel sebagai ulah negara musuh Britania. Profesor Grimaldi menjadi geram, menyebut mereka pengecut. Dia bersumpah untuk menemukan pelakunya dan membalas darah dengan darah. Belakangan pada hari yang sama di kota yang sibuk, protagonis kita berjalan bersama adiknya seperti biasa. Tiba-tiba, para ksatria Galia mulai mengumumkan keberadaan pembunuh Britania. Mendengar para ksatria menawarkan 100 keping emas untuk informasi, adiknya dengan bercanda menyarankan untuk menyerahkannya. Protagonis kita melihat sebuah poster. Ternyata, dia disebut sebagai pembantai bangsawan. Dia tersenyum saat sebuah ide jahat terbentuk di pikirannya. Dia bisa menggunakan ini untuk keuntungannya. Saat mereka tiba di rumah, Ishak membuka tasnya, memperlihatkan sejumlah besar arkanite. Meline, yang terpana, bertanya bagaimana dan di mana dia mendapatkan jumlah sebanyak itu. Dia menjelaskan bahwa dia mengambilnya dari perkebunan keluarga de Normandie. Setelah menjelaskan kegunaan arkanite, Meline menjadi geram, mencurigai kakaknya sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya. Ishak mencoba menjelaskan, mencatat dia tidak bisa mengungkapkan semuanya, tetapi ada ruang rahasia di akademi yang perlu dia masuki. Meline menyuruhnya untuk tidak bicara lagi. Dia sudah tahu ini adalah bagian di mana kakaknya akan mengklaim dia datang dari masa depan yang membuatnya merasa agak tidak nyaman. Tetap saja, Ishak memberitahunya bahwa dia tahu cara untuk menjadi lebih kuat lebih cepat dan jika berhasil, itu akan membantunya menjadi seorang bangsawan lebih cepat. Mendengar ini, Meline menjadi tertarik dan Ishak menggunakan kesempatan itu untuk meminta bantuannya. Sebelum dia sempat terus mengoceh tentang bagaimana dia akan menghabiskan uang kakaknya, protagonis kita menyerahkan daftar barang yang harus dia beli. Sementara itu, Ki berencana untuk memanfaatkan arkanite sepenuhnya. Di luar, Meline melihat daftar itu. Barang-barangnya terlihat seperti sesuatu dari proyek sains. Namun, gadis licik itu punya rencananya sendiri. Dia berharap kakaknya tidak keberatan jika dia membeli beberapa barang untuk dirinya sendiri. Daftar Ishak mencakup merkuri, konduktor, dan bahan lain yang tidak dia mengerti tujuannya. Dia menyimpulkan kakaknya telah benar-benar gila. Beralih kembali ke protagonis kita, pikirannya mengungkap rencana aslinya. Awalnya, dia bermaksud menunggu hingga upacara akhir tahun saat keamanan biasanya dilonggarkan. Saat itulah dia berencana memasuki ruang rahasia. Tapi sekarang, berkat kematian Ezekiel, kota ini sedang tegang, yang berarti pasukan keamanan akan teralihkan perhatiannya. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyusup ke ruang rahasia. Adapun arkanite, kegunaannya sudah diketahui. Namun, Ishak menjelaskan bahwa di masa depan, sebuah penemuan akan mengungkap penggunaan arkanite yang lebih baik untuk mempercepat kekuatan. Saat ini, orang menggunakan arkanite dalam bentuk bongkahan, tetapi nanti mereka akan memurnikannya menjadi fragmen untuk meningkatkan efisiensi pelepasan dan meningkatkan kendali petir. Dengan persiapannya yang sudah matang, Ishak beralih ke mode operasi hitam. Dengan kebangkitan kedua dan pelindungnya, dia saat ini tidak terbendung. Adegan berikutnya membawa kita ke Akademi Bangsawan. Di dalam, siswa terlihat mengeluh tentang kelas Profesor Grimaldi. Tiba-tiba, protagonis kita turun seperti sambaran petir. Para siswa terkejut saat debu mereda dan mereka melihatnya. Selanjutnya, protagonis kita menghancurkan dinding dengan petir. Karena hal ini, seorang siswa mengira dia adalah sang pembantai bangsawan, orang yang membunuh Ezekiel. Dengan itu, mereka semua lari keluar gedung. Tak lama kemudian, 3 sosok memasuki aula. Mereka ternyata adalah Profesor Grimaldi, LCA, dan Irwin. Profesor Grimaldi berpikir protagonis kita seharusnya tidak pergi jauh dan menyuruh mereka mencari di seluruh gedung. Menambahkan bahwa dia menginginkan pembantai bangsawan itu hidup-hidup. Sementara itu, protagonis kita sudah melarikan diri menggunakan lubang ventilasi. Di dalam, dia mengungkapkan rencananya adalah untuk menciptakan gangguan di sayap utara. Karena dia mengenal Akademi Bangsawan seperti telapak tangannya sendiri, para profesor akan sibuk mencarinya di sana sementara dia menggunakan lubang ventilasi untuk menuju ke sayap selatan. Tujuan utamanya, karena itulah tempat di mana dia akan menemukan ruang rahasia. Seperti yang diharapkan, tempat itu benar-benar kosong. Sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah melewati pintu itu. Pintu itu menuju ke kantor Profesor LCA. Sebagai akibat dari kekacauan yang dia timbulkan, LCA tidak terlihat dimanapun. Ishak ingat bahwa di kehidupan masa lalunya dia pernah mendengar tentang ruang rahasia tetapi tidak pernah menyaksikannya sendiri secara langsung. Dia mencatat bahwa jalan lintasnya tersembunyi di balik salah satu buku di rak. Namun, dia tidak menyangka kunci untuk membuka jalan tersebut adalah buku Kama Sutra, yang membuatnya menyebut Profesor LCA sebagai orang mesum.
diam. Terlepas dari itu, jalan lintas terungkap dan mengarah ke bawah tanah. Protagonis kita menjelaskan bahwa ini adalah tempat suci tersembunyi di akademi. Ini rupanya tempat di mana para bangsawan tinggi mengadakan pertemuan dan skema mereka. Dan mungkin dia akan menemukan petunjuk tentang bagaimana dia seharusnya dibunuh di masa depan. Sambil berjalan di dalam ruangan, sebuah dokumen di atas meja menarik perhatiannya. Protagonis kita terkejut sejenak. Dokumen itu berisi informasi tentang Silas Monroe bersama yang lainnya. Namun, sebelum dia bisa melakukan hal lain, seseorang memasuki kamar rahasia itu, mencatat bahwa dia curiga pembunuhnya bukanlah seorang mata-mata. Profesor Jordan melangkah masuk dengan tenang, menyatakan bahwa bangsawan tinggi punya banyak musuh. Protagonis kita tidak menyangka seseorang akan muncul dan dari semua orang, harus dia yang muncul. Profesor Jordan menjelaskan bahwa dia sudah mencoba berbicara dengan Profesor Grimaldi, tetapi pria itu tidak mau mendengarkan. Dia merasa konyol bahwa mata-mata dari negara musuh akan membunuh bangsawan peringkat tinggi. Tidak seperti sampah seperti protagonis kita, Britania memiliki martabat dan tidak akan pernah menggunakan taktik seperti itu. Mengatakan ini, dia tiba-tiba meluncurkan sambaran petir ke arah protagonis kita. Melihat reaksinya, dia mengejeknya, bertanya apakah dia tidak berencana untuk membalas, atau mungkin dia takut memberitahu profesor lain tentang lokasinya. Profesor Jordan mengakui bahwa protagonis kita yang membunuh Hezekiel. Tapi sayangnya baginya, jika menyangkut pertempuran jarak dekat, dia menerjang maju, mencatat bahwa dia adalah praktis tidak terkalahkan. Protagonis kita menghindari serangan demi serangannya, sembari mencatat betapa cepat pergerakan wanita itu. Saat sebuah serangan melesat ke arah wajahnya, ia menangkisnya dengan pedang miliknya. Profesor Jordan tampak terkejut karena sang protagonis menggunakan arkanite. Protagonis kita tidak menjawab. Sebaliknya, ia menebas dengan kuat dan memaksanya mundur. Menyaksikan hal itu, Profesor Jordan kembali melancarkan ejekan. Protagonis kita berpikir keras tentang apa yang bisa ia lakukan. Ia tidak bisa menggunakan avatarnya sekarang karena itu akan menghancurkan ruang bawah tanah ini dan memancing perhatian para profesor lainnya. Sementara pertarungan berlanjut, protagonis kita menganalisis setiap serangannya dan menyadari bahwa wanita itu sengaja menahan aliran listrik pada setiap ayunan pedangnya. Dengan kata lain, Profesor Jordan pun sebenarnya sedang menahan diri. Protagonis kita memutuskan untuk memanfaatkan celah ini. Ia akhirnya angkat bicara, bertanya apakah wanita itu menahan diri karena ia juga takut meruntuhkan tempat ini. Saat protagonis kita menyebutkan hal itu, sang profesor mencemooh, bertanya apakah ia ingin dirinya percaya bahwa ia hanyalah seorang siswa biasa, lalu menuntut penjelasan bagaimana ia bisa tahu tentang tempat ini. Protagonis kita menjawab bahwa ia telah melakukan risetnya sendiri. Karena itulah, ia menyatakan bahwa ia akan menunjukkan sesuatu kepada Profesor Jordan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Profesor Jordan bisa merasakan bahwa sang protagonis hendak memanggil avatarnya. Ia berteriak, bertanya apakah pemuda itu sudah gila, dan memperingatkan bahwa avatarnya akan meruntuhkan seluruh tempat ini. Protagonis kita hanya mengabaikannya, sembari berujar bahwa peringatannya agak terlambat. Saat protagonis kita berhasil memanggil avatarnya, Profesor Jordan memutuskan untuk menghabisinya sebelum ruang bawah tanah tersebut hancur. Sementara itu, protagonis kita mengembuskan napas dan masuk ke dalam dunia batinnya. Di dalam ruang hampa itu, ia berhadapan dengan sosok misterius berjubah. Di tengah meditasinya, sesosok makhluk mencoba menyerangnya. Namun, wujud padat dari avatarnya tiba-tiba muncul dan menghajar makhluk itu hingga terpental jauh. Kemudian sosok berjubah itu berbicara, memanggil nama protagonis kita. Ia menjelaskan bahwa pemuda itu telah menguasai teknik rahasia klan dan memujinya karena telah datang mencarinya. Pria itu kemudian memutuskan untuk menjadikan sang protagonis sebagai murid barunya. Keluar dari dunia batinnya, sang protagonis menggunakan teknik bernama Compendium, sebuah teknik kompresi avatar. Hal ini menyebabkan avatarnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat jelas. Melihat hal itu, Profesor Jordan menerjangnya. Ia tiba-tiba terhenti dan terpaku sesaat. Ia tidak mengerti dengan apa yang ia lihat karena avatar sang protagonis baru saja terkompresi dan kini terlihat seperti entitas panggilan langsung dari solo leveling. Profesor Jordan bertanya dengan tidak percaya bagaimana hal ini mungkin terjadi. Protagonis kita mengatakan padanya bahwa jika dia tidak begitu sombong, ia tidak akan keberatan untuk menunjukkannya karena ada banyak sekali teknik avatar di kerajaan mereka. Profesor Jordan mengumpat dan menjadi murka setelah merasa dihina. Ia menerjang protagonis kita sekali lagi, tetapi kali ini sang avatar melangkah maju dan memblokirnya. Ia menyadari bahwa avatar itu sangatlah cepat. Karena itu, ia memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Akhirnya, ia mulai kehilangan ketenangannya karena tidak mampu mengalahkan sang avatar. Protagonis kita menyadari bahwa kemarahan telah membutakan wanita itu dan ia harus dihentikan sebelum benar-benar menghancurkan tempat ini. Sementara wanita itu masih bertarung melawan avatar, sang protagonis mulai melancarkan aksinya. Ia menonaktifkan avatarnya dengan merapalkan mantra, ganti. Avatar itu seketika menghilang, meninggalkan Profesor Jordan dalam keterkejutan. Karena lengah, ia tiba-tiba menyadari sang protagonis sudah berada tepat di atasnya, siap untuk menyerang. Akibatnya, serangan itu mendarat telak dan ia gagal menangkisnya tepat waktu. Berlutut dengan satu kaki, ia bertanya sambil menahan amarah, siapa sebenarnya pemuda itu? Protagonis kita tidak menjawab. Sebaliknya, ia menatapnya dengan niat membunuh yang tajam di matanya dan menyatakan bahwa dialah yang akan mengajukan pertanyaan. Profesor Jordan terlihat gemetar hebat. Jadi, sang protagonis memulai dengan bertanya apa yang mereka inginkan dari Silas Monroe. Ia menjawab dengan menantang, mengatakan bahwa ia tahu begitu ia buka mulut, pemuda itu pasti akan membunuhnya. Namun, protagonis kita memotong perkataannya dan berjanji jika ia mau bicara, ia
ia tidak akan membunuhnya. Wanita itu menatapnya sejenak. Setelah berpikir singkat, ia setuju untuk mengungkapkan segalanya. Seperti biasa, semuanya bermuara pada keluarga Saks, para pemimpin kaum bangsawan tinggi. Mereka takut kekuasaan mereka akan digerogoti oleh darah murni yang merupakan calon bangsawan masa depan di akademi. Karena tidak bisa membunuh mereka secara langsung, mereka membiarkan mereka naik ke kasta bangsawan. Bahkan, mereka membiarkan mereka tumbuh kuat dan bertambah banyak hingga saatnya tiba untuk melenyapkan mereka. Operasi inilah yang disebut oleh Profesor Jordan sebagai pembersihan purge. Mata protagonis kita melebar karena terkejut setelah mendengar hal itu. Ia menuntut agar wanita itu melanjutkan penjelasannya. Maka, Profesor Jordan menjelaskan lebih lanjut. Sekali setiap 50 tahun, keluarga Das melenyapkan darah tidak murni yang menjadi saingan dan pembangkang. Karena tidak bisa sembarangan membunuh mereka di siang hari, mereka mengatur berbagai peristiwa dan menanam benih pemberontakan di wilayah mereka. Saat itulah, Ordo Pembebasan, Order of Liberation, turun tangan, menggunakan kekacauan tersebut sebagai dalih keadilan untuk melenyapkan mereka. Protagonis kita merenung dan menyadari bahwa inilah tepatnya yang terjadi padanya. Pada hari eksekusinya, rakyat melakukan pemberontakan yang berujung pada eksekusi raja dan para bangsawan tinggi lainnya yang menentang keluarga Dax. Namun, Profesor Jordan belum selesai. Ia menambahkan bahwa untuk memastikan pembersihan berjalan lancar, mereka memilih seorang siswa lebih awal di akademi. Orang itulah yang dalam 20 tahun ke depan akan menjadi orang yang melaksanakan pembersihan berikutnya, dan orang itu adalah Silas Mond. Selanjutnya, sang protagonis bertanya tentang dua siswa yang tersisa. Profesor Clark de Jury menjelaskan bahwa seperti Silas, mereka adalah kandidat yang bisa menjadi juara dan akhirnya memimpin pembersihan. Protagonis kita tampaknya telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Jadi, ia mengatakan padanya bahwa kali ini ia akan memastikan rencana kaum darah murni dan keluarga Saks tidak berjalan seperti yang mereka bayangkan. Dengan itu, ia berpamitan kepada Profesor Jordan. Saat wanita itu mengira sang protagonis telah lengah, ia menerjang, menyebutnya bodoh karena berani membelakanginya. Protagonis kita hanya menggelengkan kepalanya. Sosok avatarnya tiba-tiba muncul dan menyelesaikan tugasnya. Saat protagonis kita menyatakan penyesalan karena harus membunuhnya, wanita itu bertanya apa maksudnya. Ia tidak menjawab, tetapi isi pikirannya mengungkapkan alasannya. Rupanya, ia mengenal watak wanita itu. Ia adalah prajurit kaki tangan keluarga Dax, setia hingga ke tulang sumsumnya. Bahkan sepanjang konfrontasi, ia tidak pernah berencana untuk mengampuninya. Adegan berikutnya berlanjut ke beberapa hari kemudian di Akademi Bangsawan. Selama waktu ini, sang protagonis terus mengawasi Silas. Selain itu, seluruh suasana akademi telah berubah sejak kematian Profesor Clark de Juren. Para bangsawan tinggi kini tahu bahwa ia bisa menyerang dan membunuh kapan saja. Meskipun penuh ketegangan, Silas, di sisi lain, tanpa menikmati dirinya sendiri. Protagonis kita merenungkan kata-kata Silas sebelumnya tentang kematian Ezekiel dan percaya bahwa pada saat ini, Silas masih membenci kaum darah murni. Meskipun ia mengaku tidak tahu apa yang membuatnya berubah di masa depan, ia juga tidak mengerti mengapa para bangsawan tinggi memilih orang berdarah tidak murni seperti Silas sebagai juara. Sekarang, protagonis kita mulai penasaran padanya. Setelah mengamatinya cukup lama, sang protagonis mencatat satu masalah besar. Adiknya sedang tergila-gila pada Silas. Rasanya cukup membuat frustrasi baginya untuk melihat itu. Di saat yang sama, Silas tampak meladeni godaan adiknya yang membuat para gadis di akademi murka. Saat mereka tenggelam dalam percakapan, protagonis kita tiba-tiba muncul, menginterupsi mereka. Meline merasa sangat kesal dengan ulah kakaknya, dan memutuskan untuk pergi. Saat kedua pria itu melihatnya pergi, Silas salah paham dan mengira protagonis kita menaruh hati pada gadis itu. Sebelum protagonis kita sempat meluruskan kesalahpahaman, Silas pergi, mencatat bahwa kecemburuan bisa menjadi hal yang buruk. Protagonis kita dibuat terdiam tanpa kata. Keesokan harinya, protagonis kita meninjau temuan-temuannya. Kita sudah tahu 3 kandidat potensial untuk memimpin pembersihan. Protagonis kita belum beruntung dengan Silas, bahkan setelah mengikutinya selama berminggu-minggu. Namun, 2 sisanya berbeda. Keduanya adalah darah murni dari kelas A. Gadis itu adalah putri dari Profesor Elise de Sinclair dan namanya adalah Jean. Yang lainnya adalah Arthur Deusio yang keluarganya mengendalikan pasar gelap di ibu kota. Protagonis kita percaya bahwa kedua keturunan ini adalah sampah dan tahu bahwa mereka akan menjadi pilar dari Ordo Pembebasan. Karena itu, ia mengalihkan perhatiannya kepada mereka karena ia perlu mengumpulkan lebih banyak informasi sebelum pembersihan berikutnya dalam 20 tahun. Sembari melakukannya, ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk memenggal beberapa kepala bangsawan. Lamunannya terinterupsi oleh 2 siswa yang memanggilnya. Protagonis kita mengenali mereka sebagai teman sekelasnya, Milo dan Bastine. Ia menjelaskan bahwa setelah aksinya baru-baru ini di akademi, sebuah peraturan baru dibuat. Siswa harus bepergian dalam kelompok. Ini dimaksudkan untuk mencegah si pembantai bangsawan menyerang mereka. Teman-temannya mengeluh tentang kelas Profesor Grimaldi, tetapi protagonis kita bersikeras agar mereka tidak perlu khawatir. Mereka kemudian bercanda, menyinggung soal pembantai bangsawan. Protagonis kita sungguh menikmati berada di sekitar Milo dan Bastine. Tiba-tiba, Milo menyebutkan sebuah pesta yang sedang disiapkan oleh Arthur. Protagonis kita jelas baru mendengar hal ini untuk pertama kalinya. Jadi, Milo menjelaskan bahwa Arthur mengadakan pesta keesokan malamnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia mengundang orang-orang berdarah tidak murni. Ekspresi protagonis
protagonis kita berubah suram saat menyadari apa yang sedang terjadi. Di lini masa asli, Arthur hanya mengundang mereka untuk mempermalukan mereka dan membuat pernyataan. Ia bahkan ingat bahwa beberapa siswa mengalami mutilasi sementara yang lain tidak berhasil selamat. Bicara soal itu, Arthur muncul dan menyapa mereka dengan santai bersama dua gadis di sisinya, bertanya apa yang sedang mereka diskusikan. Bastine menegan saat melihatnya, sementara Milo menjelaskan bahwa mereka baru saja membicarakan pestanya. Arthur mengambil itu sebagai isyarat untuk mengundang protagonis kita secara pribadi, mengatakan bahwa itu akan menjadi pesta terbaik. Sambil memberikan kartu undangan, ia bersikeras agar pemuda itu tidak terlambat. Ia kemudian pergi, berharap bisa melihat mereka semua di sana. Sementara kedua temannya mengobrol dengan antusias, protagonis kita melihat alamatnya dan mencatat bahwa itu terletak di bagian ibu kota yang berbahaya. Kedua temannya terkejut ketika ia bersikeras agar mereka tidak menghadiri pesta tersebut. Ia mengingatkan mereka tentang posisi mereka. Mereka bukan bangsawan tinggi. Milo tampaknya setuju, mengatakan karena mereka bukan bangsawan, mereka harus ingat bahwa mereka saat ini adalah kelas yang paling lemah dan terendah. Protagonis kita terdiam karena Milo berpikir mereka akan tetap di kelas D selamanya. Sementara itu, seorang gadis tampak diam-diam mengamati sang protagonis. Adegan berikutnya dimulai pada hari pesta. Sebelum protagonis kita pergi ke sana untuk menjalankan misinya, ia memutuskan untuk mencoba sesuatu. Memasuki sebuah ruangan, protagonis kita melihat dinding pemuji di hadapannya. Memukul arkanite di tengah dinding akan mengukur kekuatan seorang siswa. Mengumpulkan semua kekuatannya, protagonis kita memutuskan untuk menemukan kekuatan sejatinya. Setelah meninju dinding tersebut, arkanite itu segera menyala dan petirnya mulai merambat melalui retakan di dinding. Dinding itu memiliki huruf yang menunjukkan tingkat kelas. Akhirnya, petir protagonis kita mencapai level A, yang berarti ia akhirnya berada di tingkat yang sama dengan bangsawan kelas A. Menggabungkannya dengan pengalaman selama 20 tahun, ia yakin bisa menghadapi Arthur. Sebelum pergi untuk mengacaukan pesta, sesuatu menarik perhatiannya. Saat berbalik, protagonis kita tidak percaya. Itu adalah plat nama Irwin Dax. Pada dasarnya, level kekuatan pria ini berada di tingkat yang benar-benar berbeda dari kelas A. Ini mencerminkan pepatah bahwa selalu ada orang yang lebih berbahaya di luar sana. Meski demikian, protagonis kita memutuskan untuk fokus padanya nanti. Untuk saat ini, tujuan utamanya adalah berurusan dengan Arthur. Protagonis kita mengamati pesta dari kejauhan, dan ia bisa melihat Arthur benar-benar menikmati dirinya sendiri. Tepat saat itu, protagonis kita menunjukkan ekspresi keraguan atas apa yang dilihatnya. Rupanya, kedua temannya mengabaikan peringatannya dan tetap menghadiri pesta tersebut. Protagonis kita tidak mengerti mengapa mereka memutuskan untuk pergi, tetapi itu bukan salah mereka. Mengingat mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Ia juga melihat Irwin, dan pria itu memang sangat kuat. Protagonis kita berpikir ia tidak perlu khawatir tentang Irwin yang akan ikut campur. Tidak lama kemudian, tiket protagonis kita akhirnya tiba. Saat orang itu berjalan menyusuri gang, protagonis kita tiba-tiba mencengkeramnya. Setelah melumpuhkan pria itu, protagonis kita menjelaskan bahwa ia sebenarnya adalah pengedar obat pribadi Arthur, Powell. Hanya dengan mengenakan topeng itu, protagonis kita yakin ia bisa memasuki pesta tanpa menimbulkan kecurigaan. Seperti yang diduga, penjaga membiarkannya masuk dan memberitahunya di mana ia bisa menemukan Arthur. Begitu berada di dalam, protagonis kita melihat betapa meriahnya pesta tersebut. Bergerak menuju Arthur, ia tahu ia tidak boleh membuang waktu. Tepat saat itu, Gina memanggilnya. Ia tersenyum dengan sopan dan bertanya apakah ia memiliki sesuatu untuknya. Protagonis kita bersyukur karena telah bersiap. Setelah memberinya pil, wanita itu menyadari ia lebih pendiam hari ini. Terlepas dari itu, ia menepuk dadanya dan berterima kasih. Protagonis kita sedikit khawatir wanita itu akan menemukan zirah miliknya. Alih-alih terkejut, ia justru bercanda tentang pemuda itu yang memakai pelindung dada, menambahkan bahwa tidak ada yang berencana menyakiti dirinya. Setelah mengatakan itu, ia pergi, berharap Owl tidak mendapat masalah. Protagonis kita akhirnya menghela napas lega dan memutuskan untuk mencari Arthur. Ia sedang berjalan di lorong ketika tiba-tiba mendengar suara Arthur. Jadi, protagonis kita membuka pintu dan menemukan Arthur mengenakan zirah Ordo Pembebasan. Baik Milo maupun Bastine sedang dipermainkan dengan Bastine yang telah kehilangan tangannya. Protagonis kita benar-benar kehilangan kata-kata atas apa yang terjadi. Sementara itu, salah satu teman Arthur mencatat bahwa ia sudah bertindak terlalu jauh. Untuk menjaga reputasinya, salah satu menyarankan untuk menyingkirkan Milo dan Bastine. Namun, Arthur terlalu mabuk oleh sesuatu untuk mau mendengarkan. Saat ia melihat sang protagonis, ia menjadi bersemangat memberitahu Owl bahwa karena ia telah datang, ia harus memberikan produk terbaiknya. Ia menambahkan bahwa Owl adalah yang terbaik dan ia hanya ingin bersenang-senang. Saat protagonis kita tetap diam, Arthur bertanya-tanya apakah ia terpaku melihatnya mengenakan zirah perak. Sementara itu, dalam pikiran protagonis kita, memorinya memutar kembali saat-saat terakhir yang disebabkan oleh orang-orang yang mengenakan zirah itu. Arthur sangat bersemangat hingga ia mengungkapkan bahwa zirah itu sebenarnya adalah prototipe. Si bodoh itu bahkan mengungkapkan rencana pembunuhan bangsawan berdarah tidak murni untuk masa depan. Menoleh ke arah Milo dan Bastine, Arthur menyalahkan mereka, mengatakan bahwa menjadi awakened adalah masalahnya. Muak, protagonis kita menginterupsinya, memberitahu Arthur untuk tidak bertindak terlalu jauh. Arthur tampak bingung dengan komentar itu. Jadi, protagonis kita perlahan melepas penyamarannya sebelum memberitahu dia bahwa ia tidak akan melihat hari esok. Bahkan setelah protagonis kita memperjelas niatnya, Arthur bertanya-tanya apakah ia masih berhalusinasi atau apakah
apakah obatnya terlalu kuat. Sebagai tanggapan, seorang anggota kelompoknya yang ketakutan mengoreksinya, mengatakan bahwa ini adalah sang pembantai bangsawan. Protagonis kita melesat ke arah Arthur seperti kilat. Pada saat yang sama, Arthur mencengkeram Milo dan menggunakannya sebagai perisai. Memahami niatnya, protagonis kita dengan cepat mengubah taktik. Ia perlu menciptakan peluang bagi kedua temannya untuk melarikan diri. Karena itu, ia memanggil avatar kompresinya. Segera, avatar itu muncul di belakang Arthur. Bereaksi dengan cepat, Arthur menyingkirkan Milo dan mengaktifkan avatarnya sendiri. Begitu saja, pertarungan dimulai. Namun, avatar Arthur sangat besar sehingga bisa meruntuhkan seluruh bangunan. Pada saat itu, avatar protagonis kita menghilang. Di saat yang sama, protagonis kita menerjang Arthur. Sekarang, Arthur akhirnya menangkap rencananya. Sementara itu, Isaac menyuruhnya untuk berpegangan erat. Dengan itu, ia mengangkatnya dan benar-benar membawanya ke atap. Sekarang, di atap, Arthur bertanya apakah ini rencananya untuk membunuhnya. Ia percaya teman-temannya di pesta akan bersatu untuk membantunya. Protagonis kita hanya bertanya apa yang ia bicarakan. Bagi bangsawan tinggi, menjaga reputasi dan citra adalah segalanya. Arthur terkejut saat melihat Irwin diam-diam meninggalkan pesta. Isaac menyuruhnya untuk melihat lebih dekat, mencatat bahwa tidak ada bangsawan yang ingin ketahuan berada di tempat seperti ini. Mendengar ini, Arthur mengklaim ia tidak membutuhkan mereka lagi karena pengawal pribadinya bisa menanganinya. Saat ia mengatakan ini, pria-pria tiba-tiba melompat dari belakangnya. Saat mereka mendarat, protagonis kita segera mengenali zirah mereka. Setiap pengawal mengenakan exoskeleton Arcanite. Protagonis kita mencatat bahwa ini adalah teknologi terlarang karena membahayakan penggunanya. Sambil menyeringai, Arthur mengungkapkan bahwa exoskeleton tersebut menghubungkan Arcanite langsung ke sistem saraf mereka. Dengan kata lain, protagonis kita praktis melawan 6 bangsawan. Saat para pengawal menyerang, protagonis kita berhasil memblokir mereka. Sisanya menerjang ke arahnya, tetapi ia hanya menghindar dan menciptakan jarak dengan melompat ke udara. Saat di udara, ia melemparkan beberapa belati ke tanah, diikuti dengan mengaktifkan avatarnya. Avatarnya menerjang ke arah salah satu penjaga dan menghantam dengan kepalan tangan besar. Namun, yang mengejutkan Isaac, pria itu justru memasang penghalang. Karena itu, ia menyadari ini bukan penjaga biasa. Pikirannya terganggu saat ia melihat avatar Arthur menyerang. Protagonis kita hampir melupakan tentang pria itu. Tetap saja, ia berhasil memblokir tepat waktu, mengirim Arthur terbang mundur. Melihat ini, Arthur mengejeknya, bertanya apakah ia pikir ia bisa mempermalukannya di depan teman-temannya. Ia menyatakan bahwa begitu ia membunuhnya dan menyerahkan kepalanya kepada keluarga Dax, tidak hanya semua utangnya akan lunas, tetapi ia juga akan menjadi favorit mereka dan orang yang memimpin pembersihan di masa depan. Mendengar ini, Isaac menyeringai di balik topengnya, mencatat bahwa seperti biasa, Arthur terlalu percaya diri. Ia bertanya-tanya mengapa orang bodoh itu tidak pernah belajar. Rupanya, belati yang ia lempar sebelumnya telah menciptakan semacam penghalang. Protagonis kita berkonsentrasi, mencatat bahwa sudah lama sejak terakhir kali ia menggunakan teknik ini. Sekali lagi, masternya muncul. Ia menjelaskan bahwa Arcanite adalah mineral yang memakan listrik. Menariknya, muatan listrik itu bisa dikuras. Saat itu terjadi, zat paling tidak stabil di dunia terbentuk. Masternya pernah berharap ia akan menguasai teknik ini dan menjadi tak terhentikan. Dengan itu, protagonis kita mengaktifkan teknik tersebut, meneriakkan kata Altration. Segera, penghalang itu aktif. Protagonis kita mulai menyerap listriknya, menciptakan Arcanite hitam. Pada saat yang sama, para penjaga dengan exoskeleton Arcanite menyadari mereka tidak bisa lagi bergerak. Sekarang, protagonis kita menggunakan kemampuan itu untuk menekan semua arus. Semua muatan listrik terkonsentrasi ke satu titik yang segera memicu ledakan besar di atap. Setelah debu mereda, protagonis kita dengan tenang mengambil pedang. Meskipun ia mengorbankan beberapa belati, ia merasa hasilnya sepadan. Tidak mengherankan, Arthur berhasil selamat dari ledakan itu. Protagonis kita mencatat bahwa Arthur menggunakan avatarnya untuk melindungi diri di detik terakhir adalah langkah yang cerdas. Saat ia menyebutkan bahwa Arthur bisa menjadi pejuang yang hebat, Arthur panik dan mulai memohon. Berpikir protagonis kita ingin membunuhnya. Ia mengklaim bahwa ia sebenarnya adalah orang baik dan tidak pantas mati. Jadi, protagonis kita mengingatkannya bahwa itu bukan yang ia lihat saat Arthur menyiksa teman-teman sekelasnya. Untungnya baginya, protagonis kita tidak berniat membunuhnya. Sebaliknya, ia ingin Arthur memberitahu semua teman bangsawan tingginya bahwa sang pembantai bangsawan akan datang untuk mereka karena, tentu saja, ia baru saja memulai. Namun, sebelum pergi, ia hampir melupakan sesuatu. Tiba-tiba, protagonis kita memotong salah satu tangan Arthur. Pria itu segera mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Adegan berikutnya membawa kita kembali ke akademi. Protagonis kita berjalan menyusuri lorong, pikirannya melayang ke peristiwa hari sebelumnya. Ia menyimpulkan bahwa keluarga Dax sudah bergerak, menanam benih untuk ordo pembebasan menjelang pembersihan yang akan datang. Namun, Shin menariknya keluar dari pikirannya dan menunjuk ke arah ruang kesehatan. Protagonis kita berpikir dalam hati bahwa karena ia memotong tangan Arthur, tidak hanya Arthur tidak akan bisa memimpin pembersihan, tetapi ia juga tidak akan bisa memanggil avatarnya karena membutuhkan kedua tangan. Selain itu, ini akan secara otomatis membuatnya menjadi orang guangan di antara para bangsawan tinggi. Lebih jauh lagi, Arthur kemungkinan akan menyimpan dendam terhadap teman-temannya karena telah meninggalkannya. Bagaimanapun, protagonis kita datang untuk menemui teman-temannya. Melihatnya, Bastine menyebutkan bahwa ia dan Milo tidak akan menghadiri kelas untuk sementara
sementara waktu. Shin diam-diam memeriksa Milo sementara Bastin menjelaskan bahwa mereka mendapat masalah di hari sebelumnya. Menoleh ke arah Ishak, ia meminta maaf, mencatat itu adalah kesalahannya karena mengabaikan peringatan. Namun, Ishak memberitahu mereka bahwa itu bukan salah mereka dan menyarankan itu kemungkinan karena si pembantai bangsawan. Kedua temannya tampak bingung. Milo hendak mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi protagonis kita menghentikannya. Ia membuat alasan, mengatakan temannya masih dalam keterkejutan. Kemudian ia bersikeras mereka tetap berpegang pada versi resmi cerita tersebut dan keduanya setuju. Setelah itu selesai, protagonis kita pergi. Karena Arthur sekarang sudah keluar dari gambar, itu berarti keluarga Dax perlu mencari kandidat lain, seseorang yang akan mengikuti perintah tanpa bertanya. Protagonis kita telah mengawasi Silas, tetapi ia belum menemukan sesuatu yang mencurigakan. Seolah-olah, pria itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini berarti target berikutnya adalah Gene de Sinclair. Kita melompat beberapa minggu ke depan. Selama waktu ini, protagonis kita telah mengamati Jin dan telah memetakan tempat Raman untuk memonfrontasinya. Tepat saat itu, adiknya mengejutkannya. Protagonis kita dengan cepat menyembunyikan apa yang ia lakukan. Mengangkat alis, Meline bertanya apakah ia pikir ia bodoh. Ia berjalan ke cermin dan mengungkapkan senjata dan alat-alatnya yang tersembunyi. Selain itu, ia menyadari bahwa Arthur telah absen dari sekolah dan bertanya-tanya apakah ini ulah kakaknya. Sebagai tanggapan, protagonis kita menyuruh adiknya untuk tidak ikut campur. Mendengar ini, Meline mengakui ia berjanji tidak akan bertanya. Menirunya, ia mengatakan kakaknya mungkin akan berdalih, semakin sedikit yang ia tahu, semakin baik. Sebagai tanggapan, Ishak bersikeras ia tidak berbicara seperti itu. Tetap saja, adiknya mengakui ia menemukan sesuatu. Itu berkaitan dengan Jin de Sinclair. Ia bertanya apakah protagonis kita naksir karena ia telah menguntitnya tanpa henti. Protagonis kita menjelaskan tidak seperti itu dan lagi-lagi menyuruh adiknya untuk tidak ikut campur. Ia juga mengingatkannya bahwa ia sering menghabiskan waktu dengan Silas. Meline tidak menyangkalnya, menambahkan bahwa pria itu sangat tampan. Di tengah percakapan saudara mereka, seseorang tiba-tiba mulai menutup pintu. Keduanya membeku di tengah aksi, bertanya-tanya siapa itu. Saat protagonis kita membuka pintu, ia benar-benar terpaku.